Balerong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati, mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mako tarangkelah tangan nan duo tarasusun jari nan 10 tatunam lutut ke bumi mahanta salam jasambah. Kabakeh niniak dengan mamak kepada bundo dengan kaku serato dun sanak kamanakan pawarih sako Minangkabau. Sajak disalingka Gunung Marapi selilik Gunung Singgalang nan sailiran batang Bangkawe. Katapian singkarak je meninjau di dalam luak nan tigo di kuaso lareh nan duo. Lapeh karantau ke pasisia taruh katarata ayai tam tibo dispisak kisawanyui dalam daulat Pagaruiwang. Kakian sambah bapuhunkan atau salam batumpukan. Batanai cara novasa barisi siriah jo pinang sarato rokok nan saguluang. Bairiang pita sandiwara judulnya Di Simpang Duo ditatiang anak mudo-mudo balerong namo grupnyo. Mamuhun rila jo maaf maharok doa jo kawa. Maminta tagua jo sapo dari rang banyak di nagari. Adapun kanduangan curitonyo, ada seorang kamanakan banamu Insinyur Maspar. Anak tadi di tapalaja ilmu banyak sekolah tinggi memangku titel sarjana. Walau tak bilang cedek pandai, umpang ilmunya tentang adat, indak patanyo nyo angga, indak tahu mangkonyo anggan kepada adat pusako usang limbago tataga di negari. Gilo mahamun menyuranto serato mencacek mencaraco duduk tagak maupe urang menyumpah kian kamari. Salorong kepada mamak kanduang, bagala Sultan Rajoange. Mamak tunganai rumah gadang mamak pusako dalam suku Parik Pagarang Caniago. Pahariak pantam tanah hawanyo pantang kalintasan napasu pantang karandahan. Beliau tahu tentang adat, mangarati jo istiadat. Tapi nandape kuli arinyo nambasuo bijo sapahnya. Namun isi kanduangan adat beliau kabua tentang itu. Jo adat beliau mengapalang jo sarak zawah sekali kunuli jo undang-undang. Mako basabuang ombak di lawitan kileknyo barapiati guruahnyo badan tam-dantam alamat keturun ujan ribui. Ta sorong duduk kakarang di kayuah mamak kamanakan sampan siek kemudi duo tampan kayu samuilang. Dek garak taka di Allah untuang kailok masu itu datang pincalang dari tangah mamapah di dua kekualau angkodohnyo datuak perpatiah. Pangulu andiko di nagari, urang cadiak kayo jo adat rimbun pusako jo limbago, tahu jo suruh jo pantangan ilimu langkok ganok panu. Dek tuah martabat basah, dijak tano lidahnya masin, hujan tanduah ombaklah tanang lawi janiah angin salasai nang kodoh duduk di kamudi, di sinan kapa dilayakan. Danga di mamak jale-jale, simak kan bana nyato-nyato, iko curito sandiwara banamu di Simpang Duo, cancang tarah kami di Jawa. Salamat mamak mendengarkan. Ija, oh Ija, kama pulo nyo ko pintu tasingko, urang nyo ndaan. Ija, oi, ambo di belakang, ya tuh. Oh tuan, nayalah. Itu nampak deh kau, pari dan sabalah kabaruah tu lampiat apa. Ijan dipadiakan jorong memekan jauh sinan. Iko sandiang rumah lata gantuang pulo, runtuah rumah kolai. Duduklah dulu tuan, ambo ambiakan ayah sabanta. Kopi pahit setelah.
Minumlah tuan. Banyak hasil padi di Muaro. Lahiran cak. Alah, kurang bana tahun niko tuan. Tahunan lapeh lai pulang 35 kambui. Kini 5 balehnya dapet. Banyak bana manci kini. Lakanai kutuak nagari korangan. Mancik lah, pianggang lah. Silok bajadi dalam kampung. Cangke hilang malam. Banyak bana balap. Antah iyo rangan tuan. Nan heran nawa indah ado nan tatangko. Beda nama menang kok. Coba tangko agak surang. Gantuang di simpang ampek. Penjamin aman. Nampak di den dibancah orang lah banyak bertanam. Kau walun jolai. Ba apa ngana kau? Dialah dulu tuan. Mukasui ambo nak membawa padi lake. Buliah sama-sama manjabi jorang. Padi ya. Padi PBPB tu. Iya tuan. Alah. Ndak iyo. Padi awak ensel lah. Padi pemerintah tu nasinya ndak lama. Apalagi sawah terpasu bapupua. Kareh luluak dinyo. Rusak sawah. Tapi itu nan diperintahkan Pak Wali tuan. Capek manyabi. Nan lagi buahnya labe. Karengkang. Kuatiko lah. Mangko ja. Maaf tuan. Sawah nan dibancah tu tak usah kau pangkuaru. Sabab muka suit den nak denggadai. Utang den parubek tempoh hari alun tak bayar lah itu. Malu benar den nyuak pangeran. Onde, indah ibo tuan jo kami. Sawah nan di tapi danau nan tagadai wakatu paralek sirau dulu. Alun tak bayar lain. Kini nan dibancah kelapeh pulo. Itu urusan den. Ada yang perlu pitih. Tapi apa lain nan kami makan tuan. Sedangkan pitih cangke kapatangko. Ambo kirimkan sadonyo ke Jawa. Panyokong sekolah si sapa. Jangan disapa kasih sapa. Joleh nang kau. Muak parut yang menang. Pabiakan selah nak dilantehkan nyoangannya duranta orang. Nyoka laki-laki. Lai kabanyo dicobonyo bagai manggaleh-galeh kete. Ba obral di kaki limo. Tapi kabaalah manggaleh memanai orang. Kok kiriman dari kampung indak pulo taruh itu. Sedangkan ongkohnya gadang. Bukunya si ada nang 10.000 bagai cie. Alun makan minumnya. Kok lek ke manggaleh? Mangas sekolah reka kok jo. Rancak lah manggaleh. Laki dapat pipi. Itu liek di kau kawan-kawannya nan sama mengaji dulu. Lah bibadi ni. Lah bakilim bagai pulang. Iko memudiakan ayah kau lu. Nan di kampung nan tanda. Nan lagi bantu si sapa tu ndak ada potongan kada dicamat bagai itu. Indah elok so itu bana tuan. Alun tantu lai bagianko. Kok nyampang luluh sekolahnya itu. Sinam pulo awak nak surang-surang bakal rajokan tua. Karajokan tua. Alah mendang aku ceritanya orang nak makan gaji nang kayo. Siap. Lai kau tahu. Makan gaji tu mau panjang rasa kibadakan. Paisok sabatang meminta juga ke bini. Antalah tuan. Tak sarah kaun tuangnya lah. Alah iyo. Baru takana diambo. Tadi tiba sirek si sapa dari Jawa. Kabanyo. Alah apa angketnya di Betawi. Alun babaco lah itu. Si Ipa alun pulang lagi dari sekolah. Tuh si Ipa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah lama mama nanya. Alah. Baca kau surat baru tiba ada reda kau. Mujua. Minta-minta ke rajo lah udah lagi di Jawa. Boleh Ipa basi sekolah pulau jauh. Ka Jawa. Kada dia kau senang. Kadi jua tagak orang. Baca salah. Jakarta, 10 Agustus 1979. Kepada yang terhormat Mamanda Sultan Rajoange, Bunda Siti Khadijah, Adinda Sarifah Hanum, umumnya ahli famili di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama sekali Ananda doakan semoga Bunda sekeluarga akan berbadan sehat ditulis surat ini. Alhamdulillah Ananda di Jakarta ada baik-baik saja. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa Ananda telah selesai melaksanakan ujian terakhir. Dan hasilnya mudah-mudahan berkat doa Bunda Mamanda dan Adinda ada memuaskan. Sekarang Ananda telah menamatkan kuliah di UI dengan mencapai sarjana lengkap bagian bangunan. Sekarang Ananda berhak memakai gelar insinyur. Insinyur tu apa? Insinyur tu mak
Urang nama rencanakan membuat bangunan-bangunan gadang macam jambatan. Ba, membuat jambatan? Setelah mau beli belantak sekolah yang dapat kerja jambatan, kamu irik basi panjang. Tidak bisanya jadi dokter, jadi akta bagai, seindah-indahnya jadi Pak Dangsek bagai. Ambek jasuan, tarikanlah dulu membaca Ipa. Tarikanlah. Selain daripada itu, Ananda kabarkan juga bahwa sambil menunggu-nunggu lamaran pekerjaan diterima, Ananda bermaksud pulang dulu ke kampung karena sudah rindu sama famili-famili semua. Insya Allah Ananda nanti akan membawakan oleh-oleh istimewa. Tunggu sajalah kedatangan Ananda. Sekian saja, lain kabar baik. Hormat dan maaf, Ananda Maspar. Onde, iyo pulanglah laiwa angkata. Lah kaputus jantung kok ditaraga. Dimang pulang. Dan layak kan juang kulabai basari memajukan doa kau. Ipa, bisuak kakak kan 10 hitam awak tu ya. Malamang awak pananti udah kau. Lai kadibalikannya dan kain sarung ditoron agak salai. Lah lama bana dem seragam. Kok kebajalannya beko ditinggalkannya pulau api-api nama membosek tu. Lai menjadi orang juga kemenakannya. Monggo. Oh, nak Mas Pak. Bapak kira tamu dari Jawa. Tamu dari Sumatera juga bisa mengucapkan salam Jawa, Pak. Bagus. Mari duduk. Terima kasih. Hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan, nggak salah kan, Pak? Itu istilahnya masuk kandang kambing mengembek. Nah, pepatah itu nggak laku lagi, Pak. Sekarang kalau masuk ke kandang kambing harus langsung jadi kambing. Silahkan nak Mas Pak. Pintu kandang terbuka lebar. Nak Mas Par, rasanya lebih mantap kalau kita mengecek dalam bahasa Minang. Walaupun Bapak bukan orang awak, tapi ada semacam perasaan kekeluargaan dan akrab kalau mandangnya bahasa Minang. Tapi maafkan, Bapak bahasanya lah patah-patah, lagak kaku dek lamo indak baulang. Baiklah, Pak. Tapi terus terang, Pak, di tengah-tengah masyarakat campuran macam Jakarta Nenggadang ko, ambo malu kalau ketahuan ambo anak Padang. Di sekolah ambo berusaha menghilangkan dialek Minang dan selalu menempel dalam pembicaraan sehari-hari. Kenapa bah itu? Ambo selalu diejek dengan Datuk Meringgi, lambang keangkuhan dan keserakahan. Itu bukan suatu alasan buat rendah diri. Datuk Meringgi hanyalah tokoh dalam carito roman. Toko-toko jahat dalam perwayangan dari carito klasik Jawa juga banyak. Bapak tidak malu. Tapi Bapak punya Arjuna, punya Sri Kandi, punya Hanoman sebagai pahlawan-pahlawan kebenaran. Nak Mas Par, kalulah Bapak dilahirkan sebagai putra Minang, Bapak akan mengatakan dengan bangga kepada Tio Oranan Basuo bahwa saya anak Minang asli, keturunan dari Raja Alexander the Great, bangsa diplomat terbesar, yang mengalahkan Raja Majapahit dalam kejuaraan mengadu kerbau. Dan orang itu akan spontan menjawab, kalau begitu nenek moyang Anda adalah anak tak sah dari Alexander. Sebagai seorang Greek, pahlawan itu berbadan besar dan berhidung mancung, sedangkan Anda kerdil dan berhidung pesek. Dan dalam bertanding Raja Anda tidak jujur, memasang taji di mulut kerbau jagoannya. Nak Mas Par, walaupun carito kuno itu merupakan legenda, tapi kebenaran sejarahnya alun tentu mustahil. Apa menurut Bapak mungkin orang Minang anak cucu dari Iskandar Zulkarnain, seorang penakluk dunia?
Padahal orang Minang kini tidak berwatak militan. Mungkin saja, nak Mas Par. Tapi barangkali yang dimaksud bukan keturunan langsung secara biologis, hanya keturunan kiasan. Apa nama Bapak maksud dengan keturunan kiasan? Mungkin. Iko serba mungkin, nak Mas Par. Mungkin yang dimaksud dengan keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut adalah gelombang ekspansi atau petualangan bekas bala tentara Raja Iskandar dan sampai ke Sumatera. Kemudian mereka bermukim dan bercampur baur dengan bangsa asli. Sebab sejarah membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari daratan benua Asia. Nah, kalau itu, untuk apa harus dinyatakan dengan bahasa dan tak langsung? Itulah keunikannya sastra Minang. Orang Minang mengungkapkan sesuatu tidak secara gamblang, tapi dengan bahasa klise dan lama didanga. Sayang Minangkabau tidak mempunyai tulisan untuk mencatat perjalanan sejarah. Namun sebagai imbangannya ada tambu. Kumpulan sejarah yang membentuk cerita kuno, cerita turun-temurun dan selalu hidup sampai kini. Oleh kerana analisa Bapak bertolak dari serba mungkin, maka alternatifnya mungkin iya, mungkin tidak. Terserah kepada tuan-tuan golongan terpelajar untuk menganalisanya secara ilmiah. Guna dapat diperpegangi sebagai kebenaran sejarah. Nah, ada lagi suatu lelucon dan tak lucu dari dongeng Minang, Pak. Katanya nenek moyang kami berasal dari Kepundan Gunung Merapi. Tentu mereka tuh manusia robot dan tahan api. Itu juga suatu contoh dari cerita kiasan. Kalau orang Minang mengatakan nenek moyang mereka keluar dari Kepundan Gunung Merapi, itu lambang dari perkasaan dan keagungan. Gunung Merapi adalah sumber dari kekejaman alam dan paling ditakuti manusia purbakala. Untuk itu gunung-gunung dipuja dan disembah sebagai dewa dan diberi sesajian dengan binatang ternak. Kalau perlu dengan upacara pengorbanan gadis-gadis ke dalam Kepundan Gunung Merapi. Walaupun demikian, gunung juga mendatangkan manfaat kepada alam. Laharnya menyuburkan tanah, hutannya mendatangkan mata air, balerangnya Paguno Pulo. Nah, dari perpaduan antara ditakuti dan disanjung itulah lahirnya manusia-manusia Minang. Hebat bukan? Tapi pengaruhnya terhadap pribadi sangat buruk, Pak. Perasaan itu membentuk kesombongan, angkuh, merasa diri serba labia daripada orang lain. Suatu cacat yang paling parah dalam pergaulan umum. Itu ciri-ciri dari suatu bangsa besar. Orang Jepang menganggap dirinya keturunan dari Dewa Matahari. Orang Jerman keturunan bangsa Arya. Bangsa nan berhak dipertuan di muka bumi. Baik itu pun orang Yahudi mendakwakan dirinya wakil Tuhan di dunia untuk menguasai manusia sejagat. Pak, ambo kagum dengan pengetahuan Bapak tentang Minangkabau. Apa yang menarik perhatian Bapak mempelajari budaya Minang? Sebenarnya Bapak bukan menyelidikinya secara khusus. Sebab Bapak tidak pernah menjadi mahasiswa fakultas apapun dan ada hubungan dengan sejarah dan etnologi. Hanya pengetahuan dasar dan dapat dalam pergaulan. Kok Bapak bisa lebih tahu dari orang Minang asli macam Amboko? Panjang kisahnya, nak Mas Pal. Di saat kanak-kanak sampai meningkat remaja, Bapak tinggal di Sawalunto. Sebab bapaknya Bapak Bakarajo sebagai mandul pertambangan batu bara di Sinan. Dan menjelang Jepang masuk, beliau pensiun. Kami pulang ke Jawa. Di Jogja Bapak masuk SD Muhammadiyah. Sebelum pemilihan umum pertama, Bapak menamakan SGA, yaitu Sekolah Guru nan setingkat dengan SPG kini. Maka dalam menunaikan tugas ikatan dinas, Bapak dikirim mengajar ke Sumatera dan ditempatkan di SMP Negeri Maninjau. Waktu prolog pergolakan PRLI tempo hari, suhu politik terasa aneh dan sempat membakar sumbu perasaan kedaerahan. Sehingga orang Jawa diburu-buru. Kawan-kawan Bapak dan sama-sama tugas di Sumatera Tengah pada pulang ke Jawa. Dan ada juga nan hilang, tak tahu dimbo. Walaupun Bapak asli Jawa, tapi alhamdulillah Bapak selamat dan dilindungi. Dan terus mengajar sampai negeri aman. Itu berkat Bapak mahir bahasa Minang dan memahami adat kebiasaan masyarakat. Maka kesan pembentukan pribadi masa remaja di lingkungan Minang, ditambah dengan pengalaman karajo masa dewasa, menyebabkan Bapak matang dalam pergaulan. Makanya Bapak indah asing di bumi dan bukan tumpah darah sendiri. Mungkin Bapak lebih Minang daripada orang Minang generasi kini. Itulah sebabnya Bapak terkenal dalam pergaulan dengan gelar Sultan Sampono.
Barangkali Mambe dalam nan mirip dengan nama bapak, Rupeno. Wajar kalau bapak mengetahui tata cara kehidupan dan budaya Minang, bukan? Apa kesan bapak selama bertugas di Sumatera Barat? Tentu bapak mengambil kesimpulan bahwa orang Padang lebih sagan kepada seorang guru SMP dari daerah lain daripada sekantua sarjana orang awak. Bukan begitu, Pak? Itu akibat kondisi dan situasi waktu tertentu. Bangsa apa saja akan bersifat demikian kalau keadaan menghendaki. Baiklah, Pak. Dari tadi kita lah banyak cerita kau lupa dia. Ampi ambo lupa dia mengkasih sebenarnya dari rumah untuk membicarakan sesuatu masalah je bapak. Tapi seharusnya ibu juga hadir, Pak. Ibu kapatangko berangke ke Jawa sama Sinati juga kereta malam. Kakek Sinati kurang sehat di kampung. Jadi cukup je bapak saja? Kabah. Kamu kokan sajalah ke bapak dulu. Kalau perlu nanti bapak bicarakan dengan ibu. Macam kau, Pak. Tempo hari ada pesan ambo sama Nati supaya kalau bisa bapak menyediakan waktu untuk ambo malam ko. Yolai. Iko, Pak. Lebih dulu ambo minta maaf kalau sekiranya ambo terlalu lancang menghadap bapak. Coba sampaikanlah, jangan sagan. Macam kau, Pak. Bapak juga selama kau lah mengetahui hubungan ambo sama Nati. Iyo. Jadi Pak, kini ambo lah menamatkan pelajaran. Dan insya Allah akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan sesuai dengan pendidikan ambo. Begitu pun si Nati lah bertugas pula maja di SMA. Rasanya kinilah memenuhi syarat untuk berumah tangga. Lantas? Itulah, Pak. Maksud ambo kini nak minta persetujuan bapak je ibu untuk. Oh, melamar Sinati, baik itu. Iya itu, Pak. Jadi kedatangan Nak Maspar malam itu khusus untuk meminang anak bapak, kan baik itu Nak Maspar? Betul, Pak. Baiklah. Sebelum bapak menanggapi maksud Nak Maspar, ada rasunan para lu bapak kamu kokan. Lai boleh lah. Apa garangan, Pak? Menurut adat, atau katakanlah etiket dari seluruh daerah dalam melaksanakan lamaran macam itu, biasanya tidak langsung, mesti melalui perantara. Apa Nak Maspar meremehkan hal-hal ketek macam itu? Maaf, Pak. Bukan ambo sengaja tidak meragukan bapak. Tapi di Jakarta ko ambo tidak mempunyai pemilih. Dan terus terang, Pak, dengan maaf, ambo rasa lebih afdal kalau dilaksanakan langsung oleh orang yang bersangkutan sendiri. Lebih praktis dan ringkas. Suku Nak Maspar apa? Caniago. Mama, aduh. Di kampung, Pak. Famili? Di Jakarta ko tidak ada. Apa orang Caniago kampung Nak Maspar dikata ko tidak ada? Oh, banyak, Pak. Seharusnya menurut adat, salah seorang dari mereka harus meningkek janjang bapak. Sebab dan melaksanakan nikah dua orang pengantin. Tapi dengan itu terjadi pula perkawinan ipabisan antara dua keluarga. Ambo paham, Pak. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan adat secara keseluruhan. Maklum di perantauan. Maaf, Pak. Baiklah, kalau begitu. Untuk malam itu bapak alun bisa memberikan jawaban yang positif, kabul atau indahnya. Bapak harus membicarakan dengan Ibu Nati. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Nak Maspar menerima keputusan kami. Terima kasih, Pak. Ambo tunggu. Ngomong-ngomong, di mana Maspar melamar ke Rajo? Ambo melamar ke staf penempatan tenaga ahli untuk luar negari. Ambo milih Kuwait. Syukurlah. Bapak doakan mudah-mudahan diterima. Terima kasih, Pak. Dan kalau cita-cita Nak Maspar tercapai, ada pesan Bapak pada Nak Maspar. Pesan apa, Pak? Agar Nak Maspar menyempatkan diri menunaikan ibadah haji sebagai rukun agama kita. Oh, insya Allah, Pak. Dan pulang-pulang ambo pakai sorban dan jubah panjang. Jadi Pak Haji. Bukan pakaiannya yang penting, tapi hakikat haji itu nan mesti dihayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan, Pak.
Aduh, lah malam rupanya, Pak. Bah, kalau mau permisi pulang dulu. Alah, iyalah jam 12:30. Permisi, Pak. Menginap siko saja nak Mas Par. Kebetulan Bapak sendirian. Oh, enggak usah, Pak. Lain kali saja lah. Mari, Pak. Mari, selamat malam. Selamat malam. Oh, nak Mas Par. Mari masuk. Narti ada, Bu? Ada, lagi di kamar. Silahkan duduk. Duduk dulu ya. Sebentar Ibu panggilkan. Aduh, kok tumben kesini? Mimpi ya? Lah, minggu kemarin aku kesini. Bapak nggak bilang? Apa iya? Marti kan ke Jogja. Kakek sedang sakit. Sekarang sudah baik? Lumayan. Mana sih oleh-olehnya? Oleh-olehnya tinggal di Aceh. Orang kesini sih, Mas? Aku sibuk, Ti. Kampung, mau memetik sekuntum bunga di tepi danau yang melambai-lambai menunggu orang rantau. Sejak kapan kau mulai cemburu, Ti? Aku kan sibuk ngurusin surat-surat lamaran. Kan banyak urusannya. Waduh, gawat. Kenapa sih? Memangnya panjang prosedurnya? Bukan prosedurnya yang panjang, tapi ini gambar Sudirmannya yang kurang panjang. Sekarang bagaimana? Sudah beres? Demi cintaku pada orang yang di hadapanku, beres. Ih, kok nyubit? Genit sekarang ya? Alah, begitu aja marah. Minum apa, Mas? Biasa kan? Iya, biasa. Belum berubah. Mas, kebetulan Mas kesini. Bukan kebetulan, sayang. Memang direncanakan. Begini, Mas. Mas, mengenai hubungan kita. Kenapa sih hubungan kita? Sebenarnya mengenai kejujuranmu, Narti nggak meragukan lagi. Tapi apanya lagi? Narti khawatir dengan persetujuan keluargamu di kampung. Kenapa? Narti kan bukan orang Padang. Mana mungkin Narti akan diterima di tengah-tengah keluargamu. Oh. Loh, kok ketawa? Apa yang lucu? Ti. Bagaimana aku nggak merasa lucu? Lu ngigau? Bukan ngigau loh, Mas. Ini serius. Apa artinya nanti hubungan kita yang sudah dibina bertahun-tahun, kalau toh akhirnya akan dipetuk oleh adatmu yang keras itu? Baik. Baiklah kalau itu yang engkau khawatirkan. Barangkali perlu juga ditanggapi. Begini, sebenarnya apa yang mengganjal pikiranmu itu tak beralasan sama sekali. Bahkan sebaliknya aku menafsirkan lain. Apa Narti mencari-cari pintu keluar dari hubungan kita ini? Kalau begitu jangan terlalu berbelit-belit dong. Bersikap sajalah yang wajar, rasional dan terus terang. Mas, kau terlalu egois, Mas. Apa bicaraku tadi kayak orang mabuk yang tak perlu dipertimbangkan? Benar-benar serius nih. Masya Allah, apa Mas Par mau menutup mata terhadap kemungkinan ini? Cukup contoh dalam masyarakat, Mas. Betapa banyak bunga yang gugur sebelum mekar. Betapa banyaknya rumah tangga yang berantakan. Bahkan berakhir dengan tragis akibat pandangan adat yang sempit. Ya, tidak-tidaknya rumah tangga yang dingin, gersang dan layu karena dua kondisi berada dalam satu ruangan yang sama. Apakah itu mustahil? Oke. Benar juga. Begini, Narti. Mungkin kekhawatiranmu itu ada juga benarnya. Walaupun bukan keseluruhannya. Kau tentu tahu, Ti. Adat Minang itu memang tersohor dengan kerasnya. Saking fanatiknya orang Minang, sampai-sampai mereka mengkultuskan adat mereka sebagai sesuatu yang multi komplit. Punya orang semua buruk, cara orang semua salah. Sehingga pandangan apapun, buah pikiran siapapun,
Bahkan ajaran apapun di dunia ini, kalau bertentangan dengan adat, mereka akan memihak adat mereka yang kaku itu. Tidak peduli. Belanda pun ditantang kalau urusan adat dicampuri pemerintah. Tapi itu dulu, Ti. Dulu sebelum masuknya paham pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammad Dia ke sana. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Memang benar bukan zaman Siti Nurbaya. Bahkan jasadnya sudah lama bersatu dengan tanah. Tapi adat itu sendiri tak akan pernah mati. Derita Siti Nurbaya adalah jeritan abadi yang tak pernah berujung bagi wanita Minangkabau. Dan sebagai seorang calon istri yang bukan Minang, Narti telah diperingatkan oleh penanggungan tokoh Puniem dalam cerita Merantau ke Deli. Suatu contoh bagi seorang wanita Jawa punya seorang suami orang beradat. Pengorbanan apakah lagi yang paling berat bagi seorang wanita selain melihat kenyataan bahwa suaminya telah dipaksa kawin lagi, walaupun paksaan itu datangnya dari hukum yang harus ditaati. Ya, inilah yang meresahkanku, Mas. Narti tak rela kehilanganmu nanti. Genggaman cintaku terlalu suci untuk diperkosa. Suami Poniam dalam roman yang kau maksud bukan tipe laki-laki bijaksana. Ia begitu bodoh telah meruntuh sebuah rumah demi membela sebatang pohon jambu. Kenapa kau samakan diriku dengan orang Padang suami Poniam? Serendah itukah penilaianmu? Narti, antara aku dan dia sudah jauh dipisah zaman. Aku adalah anak Minang modern. Cara berpikir generasiku tidak takluk kepada pola pemikiran zaman jahiliyah. Sekarang zaman kemajuan, zaman teknologi. Jadi apa yang pernah kau baca dalam buku-buku sekarang tinggal bagaikan pilar-pilar monumen keagungan. Jadi, kau sendiri sebagai generasi muda akan meninggalkan adat lama itu? Iya, benar. Bahkan berusaha akan mengikis habis sisa-sisanya. Kalau begitu, kau mengutuk nenek moyangmu sendiri yang telah mewariskan adat itu. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, aku bangga dilahirkan sebagai putra Minang. Anak cucu dari satu suku yang unik, yang lain daripada yang lain. Lah, logikanya, kalau bangga punya keturunan dari satu suku yang unik, tentu juga bangga dengan keunikannya. Ya, sekedar bangga. Sebagaimana bangganya seorang kolektor barang antik. Tapi dia tak memakainya menurut fungsinya semula. Ya, hanya indah untuk dikenang, bukan untuk dipakai. Berharga tapi tak berguna. Orang Padang memang pintar bicara. Pantas mereka bisa merajai mimbar dari masjid sampai ke gedung parlemen. Dan sampai ke pinggir jalan. Bagaimana? Puas? Puas sih puas. Yang penting kan pelaksanaannya. Cik, kalau sampai Narti anak Jogja gagal kupersunting gara-gara adat lama pusaka usang, maka akan kubangun sebuah kuburan di puncak Gunung Merapi dengan nisan bertuliskan, di sini terkurung dengan gelisah seorang anak Minang yang paling pengecut, Insinyur Maspar. Dan andai kata Narti sampai di Madu demi memenuhi tuntutan adat, maka di tepi Bengawan Solo aku akan meninggalkan tulisan, di sini menceburkan diri seorang istri pertama, Sunarti, akibat janji munafik seorang anak Padang. Itu janji atau ancaman? Ya janji, ya ancaman, dua-duanya. Sudahlah, Ti. Kita lupakan saja masalah itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya dengan lamaran Putih? Dengar nggak Bapak berunding dengan Ibu? Dengar. Bagaimana? Diterima? Itu sih nggak bisa dikasih tahu, rahasia rumah tangga. Bilang dong. Kau kejam, Ti. Ditolak. Ah, masa? Jadi mau maksa? Yang benar, Ti. Iya, tidak diterima. Kalau sampai tidak diterima, Bunuh diri? mati bersama. Nggak mau ah, mati aja sendiri. Cepat bilang, Ti. Begini, coba dengar ya. Pasang telinga baik-baik. Diterima. Alhamdulillah, syukur. Oh, istri. Tunggu dulu Mas, belum istrimu dong. Jadi kapan? Terserah padamu. Bagaimana kalau kita ajukan rencana kita tempoh hari sama orang tuamu? Kita laksanakan pesta perkawinan bulan depan. Setuju? Ya, nunggu apa lagi sih?
Kan tepatnya waktu bulan depan. Lagi Narti cuti kuartal. Ti, rencanaku kita akan berbulan madu di kaki Singgalang dan Merapi di lereng Bukit Barisan yang menghijau. Akan kuperkenalkan padamu suatu panorama yang alamnya indah mempesona. Tapi kau harus memandangnya dari jauh. Kenapa begitu? Sebab keindahan itu hanya suatu dusta. Di sana hutan belantara. Kalau didekati, kau akan temui semak-semak belukar dan pohon-pohon tua yang berlumur. Apa maksudmu, Mas? Itulah Minangkabau. Yang indah dari luar, tapi membosankan dari dalam. Damai, tapi gersang. Aku ingin ke sana bukan tertarik dengan ocehanmu tentang Minang yang tak mengerti. Tapi aku mendambakan lembah Agam yang sejuk. Dan akan menjadi hangat, mendidih dengan kehadiran sepasang pengantin remaja. Mana tahan. Begini Narti, kiranya kita telat dari Padang, telat seminggu nggak apa-apa kan Bu Guru? Bagaimana nanti sajalah. Sekarang Bapak ada? Enggak, sedang keluar kota, ke Bandung. Kapan sih pulang? Besok juga pulang, cuma 2 hari di sana. Begini ya, kalau Bapak pulang, tolong bilang sama beliau, malam minggu aku kesini. Iya deh, nanti Narti bilangin. Aku pulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Masih juga sore. Sudah jam 11 nih, takutnya bis nggak ada lagi. Pulang ya? Iya deh. Dah. Dah. Ipa. Apa, Mak? Tuh canda orang pulang. Saya cari kabar sabanta. Udah kau rangan? Iya barangkali, Mak. Manyo. Kalau nama jinjing koper tuh, iyo canda udah bana. Tapi indah agaknya. Berantem membawa bini. Pailah cari bana kian. Ima kejale dari jauh. Iyo, Mak, tunjuk kamari. Oi, anak Den. Manyo. Kok ambo pulang, Mak? Onde waang sapa. Lama bana waang di rantau nak. Bato lah tinggi waang. Lah pasungui bagai. Kok baak ko rambut waang lah panjang bana sapa. Indak tapangke bagai rambut lai do. Melah naik nak, melah naik. Lai saya saja, Mak. Mata sipa. Kau kan sipa, sase ang. Deh, iyo sase ambo. Lah gadi-gadang adi udah kironyo. Lai selamat di jalan dah. Mudah-mudahan, Pak. Kalung udah tuh untuk Ipa yaudah galang bagai. Iyo. Jadi. Kok kawan angko siapa sapa? Nak ambo kuranga dulu, Mak. Tunggu sebentar mau ceritakan.
Minum lada, kau temani, kau pisang. Ceko mak, ipa, meniko minantu ama, istri ambo. Ijan dipaulahkan orang kaya awak, padoso angkapa. Ndak bapaulahkan do mak, iyo bana. 2 bulan lape kami berkawin di Jakarta. Kenalin ti, ini ibu, yang ini adik kita Ipa. Apa kabar Bu? Di Ipa? Onde, minantu den mau kironyo. Anak sia ko, tima kampuang asusu. Kecek den kok laki-laki tadi ko. Sarawa panjang, papangke bagai. Itu cara kini tuh mak, sarawa lepis namanya. Maha tuh mak. Pakailah capek, pakuduang lah. Tibo mama kau beko ada dose. Ipa, pai jaim baukan mama kau, udah kau pulang, capek deh. Jadi mak. Kok tibo mama ang, basalam jo mama awak. Siriahkan paisok deh, kabakan elok-elok waang lah kawin. Kok nyoberang antok sajo, jangan disonsong, kan saro awak. Tanang selama. Itu mama ang datang. Naiklah tuan. Ma kemana kan Den? Iko ambo lah pulang mak. Duduklah mak. De teragak bana ambo jo mak. Berapa hari yang di jalan? Lai selamat. Hari kami dari Jakarta. Kini Senayan. Jadi sampai hari. Sapu siar mau kanang pulang? Kami berdua saja mak. Iko, iya kok. Minumlah dulu mak. Barangalah dulu nak mau tarangkan. Tarangkah? Ceko mak. Tempo hari ambo ka berkirim surat ke mama. Mengabarkan nambolah tamat sekolah. Iyo lai kami terima. Di Bukit Tinggi selah kerajo di. Nak dakok jo kami. Kami ko lah tua. Sia nang kamu wih kami lai kalau ndak waang. Insyaallah mak. Ambo usahakan. Ceko mak. Sabananyo ambo basalah ke mama. Hah? Basalah apa? 2 bulan sesudah pelantikan, ambo melangsungkan perkawinan di Jakarta. Iko mau bawa pulang. Konyo kemenakan mama tu. Raja. Iyo tuh. Laca dia angkio. Itu baru namanya anak sekolah tinggi. Tidak baca ikan mama karajola. Maafkan ambo mak. Kemana kan sia ko? Tima kampuang pajako. Inyo ko orang Jawa mak. Sama sekolah aja ambo. Apaknya guru. Ba keceang? Orang Jawa. Kenalin ti. Ini paman. Kabarnya paman? Jangan masalah. Ndak. Ada dulu. Nama saya Narti paman. Paman. Indak si paman bagai dona moden. Ada yang tanda jange. Tahu kau? Maaf Rajange. Apa kecek kau? Basia kau kedan? Coba ulang sekali lagi. Dia bilang apa mas? Katanya namanya Rajoange. Narti panggil mama sama dia. Loh, sama lelaki kok panggil mama? Mama kan artinya ibu. Nah, mama bahasa Padang artinya paman, Pak Le gitu. Iko lah wayonyo babini orang lain. Orang tidak tahu diampe, tidak beradat. Ancau kabirau. Idih, kok galak amat mas? Ngeri. Bukan galak, Ti. Kebetulan dia muka kriminal. Jadi rada-rada sadis. Tapi hatinya baik loh, Ti. Nanti jadi takut galak. Maaf, Mak. Ya nanti katakannya galak. Camek indak ngadai bini am. Awak bangi galak keceknya. Ada yang kepaih? Ambek cah tuan. Tanangkanlah hati tuan dulu. Tidak ranca pak itu. Ada yang kepaih? Iko rupanya oleh istimewa tuyok. Kamanakan cilako. Itulah sakanyo mama angsapa. Pandai-pandai selah mama pah beliau. Ijan batangka, ijan bacaka. Kalau angka bacaka-caka, bunuh selah diang den kini. Tidak, Mak. Kan ambo kanlah tahu je sifat mama.
Lah yang balikan bagainya kan sarang setoron. Pujuaklah je baju agak sepataga. Tenang, Sel. Kok namu mama malampang udah bagai beko. Rusuh Ipa. Indah, Ipa. Udah kanlah gadang. Indah anak-anak lagi. Ya udahlah gadang tulah mangko Ipa rusuh bana. Kan kabar bunuhan beko. Ya ibu udah jo kami. Udah kau kembaraka. Mbak Ama. Bangi bana mama kambo ambo babini. Bangi bana indah. Tapi di denandaknya wa angko. Nampalah. Pailah kaya. Mandi bagailah. Lai sambayang. Oh, lai, Mak. Itu kan kewajiban awak. Kok di Jawa bana nan sembayang ndak tinggal, Mak. Pailah bau ni kau kaya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wah. Mituo ka, Mak? Sawah. Kau besok, Mak? Di dalam lama besok daun. Lai tiba-tiba ka bau da Mansur. Di mana kini? Tanjung Karang. Uniroi berapa orang anak? Lai jo ni Jambi. Lai. Mak. Iko lai yang bawakan mama ke sarung. Babaju bagai itu di dalam. Anta kok lai ke ketujuh terima mak. Kok kasa katokan saya lalu mak. Awak lu mencari piti bana lai. Kok alu mencari piti? Di mang dia. Dia ge orang Jawa mituam tu yo. Penyogok dan yo. Kok dari ma ke tabi nyolah mak. Pakai selah. Rasa ki mama. Ada lai pakai. Jadilah mak. Sabananyo ambo kemariko selain daripada menamu ini tuh. Ambo nak buka rundiangan seketik ya mama. Ah, jole. Seko mak. Ambo akuilah kesalahan ambo ke mama. Ambo yolah babini sajo rantau orang. Sedangkan ambo ndak mau pakai bagai pulang. Tapi ambo kawin sero bayi-bayi. Lain ndak salah langkah bagai itu. Jadi ambo minta maaf ke mama. Alah lah salah saya sinan saja tu. Minta maaf. Pada ketek pandai mengecek. Nangka lama diang saja. Kok lai dapat cara bayi itu saja, luluak nagariko. Kaberang mama jambo kebaap. Sia lain engkau memberang kemanakan kalau indak mama. Mama pisau tajam. Kemanakan bali ya ganti. Terserah ke mama. Siapa? Tantang waang babini indak ada orang memberang. Tapi sakit jantung dan nang pabuek rasa dilambai-lambai api. Tatano den bulang itiak jantan den turui ke langang urang. Indaklah malu sama lu nangko. Nan mabana malu nambo gungguang. Ambo ndak rabui rampe. Indak bini urang ambo larikan. Kok kawin nambo di kampung mungkin ndak ulu ambo menggadai. Tasando sawah dibanca. Ah keceang? Berani yang menyindia den? Kok den kaman jua ka menggadai sukuati den. Aden mamak di rumahku. Tapi mamak menyeso. Bini yang tu nan cilako. Orang dak bahasa balimbago nang angkui ke nagariko. Tabu anyuk nang patungke. Di Jawa kampung daerahnya mak. Di Juja sasok jurami. Urang bansawan urang tepandang. Alun kabara bansawa. Alun nang tahu disalah. Kok Jawa mungkin berpaga piti. Tapi Minangkabau berpaga adat. Anggisi adat. Bagoyang limbago di nagari. Tapancang malu di mamaang. Kini nama janjang kawang tingke. Kama waang kepulang patang. Indah ang malu jorang kampung membuat biliak di rumah orang gaek dan sanak gadis menyimak tangga rumah. Di mang letakkan penyurang tu? Dilutui. Malang bana dia makan menakan. Tapi kami ndak kelamo mak. Singgah sabanta pulang ke kampung. Singgah keceang. Iko rumah tanggoang. Di siko tetagak pusakoang. Tapi indak lantai nambah labiah. Indak ada biliak nanumpang untuk orang lain. Alun kikih budi di nagari koma. Urang berado kau jalan lai bananyakan. Sadangkan dagang sasik jalan ke kampung kau bermulia baharagokan.
Kunun li keminakan. Kejam. Siapa? Besok pagi sebelum ayam berkukuak, gungguang bini yang jauh-jauh tinggalkan negara iko jam sampai. Ambo pai, mak. Tapi pai ambo indak terpaso berjalan ambo indak bausia. Lah jauh rantau ambo jalan namun kemanakan Rajo Ange alum panah di usia orang. Ada nang bulintangi. Ko mamaang na mengabe arek memancuang putui. Indak nan tua dari kako, indak nan cadiak dari mama. Nan mama bukan to cadiak ke manjua, bukan to gadang ke malendo, bukan to tinggi ke maimpo. Tapi nan mama kebenaran. Biar bodoh, biar pun tere, biar orang seso dak babanso. Kalau nyobana itu mama. Lah melawan angka den. Biasa melawan guru jo pitua, melawan mama jo kebenaran. Maafkan ambo. Bukan tu ambo banci ke mama, tapi pendirian mama tu bana nan sumpah. Paelok lah lai sampai tagak. Lah maju negariko kini. Lah lamo awak merdeka. Iyalah maju, iyalah merdeka. Tapi jalan ndak ke dianjak orang lalu cupa ndak ke tukar orang mengalih. Patah tumbuh hilang berganti, pusako bayi tujuh. Jalan ndak ke dianjak. Tapi jalan tu kini bersimpang dua. Jalan rayo titian batu nang ke ditampua. Bukan jalan lamo nan lah sama. Maso baputa musim batuka. Sekali aja gadang, sekali terasa pindah. Ndak sinan pasangnya tu buyuang. Nan caro awak, nan adat awak indak ketinggal. Satitia indak kabarubah, sabari indak kehilang. Indak lakang, indak paneh, indak lapu ada hujan. Batu tu mak. Dianjak indak nyolaiwa, dibubui indak nyomati. Bungo plastik. Setan. Paja ndak tahu dipuluah. Barani yang mencameehkan karang buatan orang dahulu. Kadik kutuak kalam mula hidupnya. Kalau cuiko pendirian mudo-mudo, alamat kakaram Minangkabau. Hilang Minang tinggal kabaunya, bagalau di tengah padang, patuit banama orang padang. Nambek maradang. Kalangi bana mama menjamua, nan adat tu keberubah juga. Indah ado nang kakak di dunia. Sadangkan basi li bakare. Apa lagi kebiasaan? Kalau orang tak namu biasa lagi ba. Pabiasa nak berubah orang, tapi jangan rubah-rubah. Tapi mak, kalau nang kawin campur indak dapet diambil. Mama mencaliak selingkah Gunung Merapi tertumbuh pandangan di Singgah. Kawin antara daerahku lah musim kini. Indak saja jo Jawa. Jo Bugi, jo Makassar, jo Batak, jo Mandai Diam. Biar jo Cino, jo Belando. Asa kenamu sama namu. Lantak. Biarlah orang. Awak kini koma. Bagi orang awak di perantauan tidak menjadi masalah. Kadang-kadang, tapi jo maaf koma. Lama babini orang lain. Sipatu bagosokkan, makan bau nyikan, nasi batambuahkan. Sakuang disoknya orang gayang di tanggangnya, dan sanaang di alaunya. Betul. Baju sampik yang disuaikan juga. Santano saranta orang awak pulang merantau. Lah kaba macam-macam orang Semandoi tapi. Batambah sumarak dalam kampung. Baru-baru mau Minangkabau. Indak bisa. Kadia usia orang awak. Alun kakalah 5 ondek pandalu. Itu sekampung orang bermasukkan dari Jawa ke Sitiwang. Transmigrasi namanya. Kasih ama mak ke berang. Itu ndak urusan den. Orang kini ndak perlu beradat lain mak. Ndak ada gunanya. Orang yang tak beradat aram tinggal di negariku. Karena tanah yang sabingka ayah yang setitiak rumput yang salai. Itu kepunyaan adat. Memang kadang-kadang adat tu perlu juga. Tapi memakai adat tu ndak ada gunanya lagi. Seumpama indak ada manfaatnya rumah bergonjong di zaman modern tu. Jadi kawarun tu rumah gadang pusat kolamo tu. Jangan situ-sintuah perbuatan yang bukan cancang tarah bapak ang. Nanambo mukasui. Kagunonyo indak memenuhi syarat hidup orang kini lagi. Tandonyo masih memenuhi syarat. Kalian laki bini tebi rumbun di rumah tu. Ikolah mama. Indak menggarati jo kece ambo. Mengarati bana dan ketubang tu siapa? Coba kulilingi di Sumatera Barat agak 3 hari. Kantua-kantua pemerintah sampai kapal buah noto dan hotel-hotel sudah alahnya bagonjong. Lape-lape ke Betawi konon kabarnya produksi presiden awak membeli rumah bagonjong sinan. Indakamencing ada berjalan. Itu bukan untuk rumah tinggal. Tapi kau peragokan ke orang lain sebagai lambang. Tandonyo barang rancak diperagokan ke orang lain. Bukan rancaknya saja nanti perambil orang sini mak. Tapi yang penting segi vitalitasnya dan daya guna menurut fungsinya. Indak mengalati bagai dan coba sopes-sepes yang tu doh. Sehinggonya kalau indak ketujuh dan tinggal di Siko. Pai ke hotel ke Bukit Tinggi. Itu pun kalau pitih. Batanang cek mak. Walaupun kata mama sifat menurun. Tapi kemenakan mama ko telah kurang gadang puluh.
Tadanga di orang sagan. Cuba mamak tukiakan pandangan dakok di kampungku. Orang kok ke membangun rumah baru, indak rumah gadang gajah maharam, salanja kudo balari sepakik budak main bau lain katakan. Tapi rumah batu berdinding camin janjang tembok jarajak basi. Kalau ada jua orang membuat rumah batu jua, itu namanya kerajo orang pegarah atau kerajo orang kurang sehat. Sabananya mangku bangunan baru ndak tagak. Bukan de orang kurang akal, tapi tukang kini nang kurang ilmu. Tukang-tukang orang dahulu nan tak mengetahui alik sekarang tunggak, asyik kerajonya bisa dicari sampai kini. Tahan beratus tahun. Tukang kini sapan tu nama sekolah berumah-rumah. Tabalia. Kepandaian orang kini melebihi kepandaian jin dan memindahkan istana Ratu Balkis. Kini orang membuat mesin sekarang gugup dan tergantung di awang-awang. Palapa namanya mak. Apalagi menagakkan rumah. Sambil basiua bisa tagak belerong 2 balai di atas bulan. Kalau lebar itu santiangnya, baai si nyuruh macam mangko membuat jambatan 3 bulan untuk. Itu jambatan batang karambia di Labuan Panjang tu kami buat ketika orang gayang gadis siswa. Oto gadang ditahannya. Iko menterjalan nulik dasun, bajajak roda perhati. Bukan salah tukang. Biaya nang kurang. Apabila mereka cukui, kalau kasih aja pelangkin tu masuk saku, apalagi sakunya saku jihin Nabi Sulaiman. Sulit mengecek ya mama. Pandangan basah, tentu ya sulit menagakkan. Mama akui atau indak, nan jaleh adat tu kini tinggal jadi pemenan. Kalau dulu zaman penjajah adat yo pakai kerana paralu dek bulan tu. Pangulu berkuasa kerana diumbuk-umbuk orang. Dianjung jo kato-kato. Kini lah baru mak. Adat nambah sandi sarak basandi kitabullah dirubah ke Pancasila. Luak nan 3 lareh nan 2, kinilah 27 provinsi jumlahnya. Bateh ombak nambah dabur kasialang di garagahan, diragang dari Sabang sampai ke Merauke. Oh mamak katakan luko manawa bangkak mandama, itu karajo doktor. Lantak pasupadan dianjak orang, urusan polisi. Orang nan nampak jinia muspida namanya. Di malah tak nyik mama. Pangulu peguno kalau hari-hari gadang atau penyonsong tamu dari pusat. Bapak kaya ni gagah-gagah, babarikan sama johansip ke ditonton orang banyak. Ndak begitu. Tutui muncungan itu tahun. Baroyak jo baru bunuh-bunuhan 8 yang mencaci adat. Tapi ambo ndak membuat-buat. Kenyataan. Ijan mamurai do. Kalau baik itu caronyo dan kadukan uang kebakai inya atau perapatya. Rancak bana. Ambo yo nak basuh bana aja beliau. Ambo pulang dulu. Alah, laka kiamat negari korangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah. Jadinya, mujuannya lagi di rumah. Kebetulan, ambo baru pulang dari Balerong. Rateknya. Enggak, ada tamu dari kabupaten. Ceramah. Duduklah. Jadinya, adina tu duduk. Samo senya. Ganjul kau lus teh. Sarawang kumudo. Kumuh. Iko besoknya. Iko ko nama iso daun. Iko lah rokok dalam nagari namanya. Jalan dulu pagi itu di tapak tangan. Baru berasa juang. Ayolah teraga wa mesok daun nanong. Lah 6 tahun tidak menggunduang daun nanong. Kok batanya mesti alah kepala pelihara aku mudo. Jadi, garangannya. Ada pun nambuku orang penatap di kampung. Antah lupa dek lama, antah ragu dek banyak. Nang kumudo agak kurang jaleh jambu. Nanti ya dengan. Astagfirullah, maafnya. Dek terlama mesok daun lalu po ambo memperkenalkan diri. Adapun amboko nama Mas Par, anak Khadijah. Kemenakan dek Mas Tara Jange. Anak buahnya juga. Anak menyangkus temudo, batuannya. Ambo baru pulang. Bila pulang? Lah 3 harinya, tapi baru kini belaki kemari. Rangkik-rangkik badan tiba di rumah. Mungkin dek lama di jalan bang kali. Sama orang tahu, ke Jakarta nya. Abangannya penggalisan.
Lain beraya sam. Ambo nak menggalih danya. Lima kerajo. Alun pulo kerajo lain dah. Bersekolah. Oh, bersekolah. Ala di mana sekolah gini ko? Kapatang ko baru tamat perguruan tinggi. Ala berarti tahu tu? Allah namanya nya. Insinyur. Alhamdulillah. Syukur. Lai kabayam gadang lah suang awak. Kok bagak lain yang kemampalalahkan, kok cadiak lain yang kemampakatokan iswa. Tapi ambo lawa pedusinya. Lain mau bawa pulang. Betul nak diajak kemari. Kurang sehatnya. Salemo itu kau daro agaknya. Disu bawa kemari deh. Cocok tandangi kami. Insyaallah-nya. Tama berusi. Jauhnya. Kurang Jawa. Entahlah jodoh barangkalinya. Syukurlah. Kurang awak, orang lain sama saja. Nan pangka damai. Tapi kalau gue yang mau tahu, apa karangan dasar si Mas Parman biar orang lain? Itunya. Selain daripada memanglah bagian, kami lah lama berkenalan. Sajak di tingkat 3 lagi. Tapi sebenarnya sejak dahulu perhatian ambo memang agak sundayo kurang awak. Dah itu. Orang awak ko banyak tingkah. Ndak sadonya orang awak. Ratunya. Biar di kampung, biar di rantau, kok lai bintang sadang ketarang antara pihak pedusi jo kemanakan barabut baragang ikan dalam tabik. Kok roda sadang di bawah tulak bertunduk. Sadonya seru polengah. Kasudahnya begaluang di surau tinggal. Itulah nasib awak surang-surang. Bukan nasib. Itulah akibat kejamnya adat awak. Struktur sosial masyarakat Minangkabau nan salah. Rumah tangga nan panua jo ketanangan dan kemerdekaan iyo jo orang lain. Mutlak berkuasa tanah rumah. Orang dua ndak campur tangan. Awak di awak, orang di orang. Masa bodoh. Kalau jadi sumando orang awak, sama jo tahanan politiknya. Iyo konyo terhormat, tapi kuasa ndak ada. Itulah konklusi si Mas Par mengenai masyarakat rumah tangga orang awak. Iyo, tantang adatnya bagai. Menilai sesuatu masalah adalah hak azasi seseorang. Hak si Mas Par juga. Tapi tidak ada orang bisa memberikan penilaian secara objektif dengan analisa yang mendasar, sehingga hasilnya negatif. Indak basuwa yang nanjanya saya nalandai, karena talamun nalun bakakeh talipe alun bakambak. Ambo khawatir si Mas Par termasuk kategori itu. Itulah adat dan itulah prakteknya dalam masyarakat. Adat awakku memang lalapuaknya. Lah jauh tinggal dari peradaban orang di luar Minang. Seumpama dalam hubungan ipabisan, ada satu pepatah. Orang Sumando baabu dia tunggu. Kok tiba angin sadaro, kok datang hujan sadaba, orang Sumando tabang ambu. Alangkah rapuhnya fungsi seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga nan menjadi tanggung jawabnya. Itu suatu penghinaan kepada pihak Sumando. Mas Par, itu bukan pepatah Mas Par. Itu hanya kata-kata sinis nan timbul dalam masyarakat akibat prakteknya memang ada. Tapi bukan ajaran adat Minangkabau cara itu. Disikolah letak salah paham dan salah tanggap. Salah cocok melatihankan, salah hawai mampehkan. Orang Sumando adalah harkat tertinggi dalam suatu rumah tangga di Minangkabau. Bahkan mereka dianugerahi hak panuah di rumah gadang, tapi indak dibebani tanggung jawab. Apakah itu bukan suatu penghormatan? Justru kepincangan antara hak dan tanggung jawab itulah yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga di negari beradatku. Penghormatan tanpa tanggung jawab membuat orang temanjo-manjo. Rumah gadang adalah rumah komun. Rumah kolektif punya orang banyak. Maka di atas rumah gadang itu orang Sumando tidak dibebani tanggung jawab. Tapi rumah gadang itu berbilik-bilik Mas Par. Bilik itulah rumah tanggonya nan sabananya, nan ia bertanggung jawab di selingkuh dindiang rumah tanggonya. Apakah itu tidak adil? Kalau memang bilik itu rumah tanggo, maka orang Sumando adalah kepala rumah tanggo yang tak bertanggung jawab. Dilihat dari cara duduknya yang membelakangi bilik. Maduknya ke pintu janjang mencari jalan yang kelapeh, mencari bilik yang baru. Salah tafsir Mas Par. Suatu kesalahan yang sangat fatal. Hikmah membelakangi bilik adalah menggambarkan sikap tanggung jawab seorang komandan parang yang membelakangi pasukannya menentang musuh. Maduknya keluar rumah meninjau jarak, mencari teruko sawah baru, mencari daerah peladangan, meninjau tanah perumahan. Sabab rumah gadang bertambah sampi anak buah berkembang dia.
Aba aja posisi duduk mamak rumah na madok ke bilik kemanakan. Bukan ko itu mananya mereka mencampuri urusan orang lain dan keinginan segala tahu jo kehidupan orang semanduk. Duduk baradat mama rumah, tampaknya dileretan kepala janjang. Mengawasi bilik kemanakan dari jauh, tapi pantang masuk lalu ke dalam. Dan karena pintu keluar di pagar ada barisan mama, maka orang semanduk berpikir aku keluar luar saja, meninggalkan bilik dan terbuka. Dan pandangan dari sisi tepi rumah jaleh ke seluruh ruangan. Taraso jariau nalalapua, nampak atau nalatiri, dan terpandang dapua sampai batanak kau tungku indak baraso. Jadi kesimpulannya, status orang semanduk otonom di rumah gadang dan mama rumah adalah pamongnya yang bertanggung jawab di seluruh aspek kesejahteraan. Di mana cecek salahnya Mas Par? Barangkali apa yang ketangakan hanyalah sebagai interpretasi yang terlalu saya cari. Mengake-ngake Banda Sundai membuat iliran ayat yang terganang. Adat sebagai suatu doktrin menghendaki interpretasi yang logis. Apa perhasiran ambo tidak masuk akal? Silahkan membanding. Akan ambo layani selagi dalam batas kejujuran dan itikat baik. Tapi lah lamo takaka di bumi tercamin ke langit. Bahwa praktek nambasuo dari Saisuat sampai kini, baitulah sakanya rumah tangga yang dianjung dalam pidato. Tapi pada hakikatnya ubah istana dari gabui. Munafik. Laki-laki babini banyak karena dijapui. Padusi dipaso mama minta sarak karena takut. Tapi itu bukan adat Mas Par. Maafnya, lainnya menampak bahwa orang awak cenderung memasuki rumah tangga menantunya terlalu dalam. Lain, bahwa orang Sumando hanya berfungsi sebagai bibit unggul. Taruhlah bahwa akibatnya hubungan batin antara anak dan ayah ranggang, sedangkan secara biologis mereka tunggal. Iya, bukan kau itu kebiasaan? Betul, itulah adat. Arti harfiah dari adat ialah kebiasaan. Itu bahasa Arab. Tapi tidak salah monyo kebiasaan itu identik dengan adat Tuan Insinyur. Itu tidak logisnya. Sebab kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah produk dari adat sebagai ajaran. Nah, disikulah rupanya urek balimpi. Labas urek tukang urek. Alun tantu ayenan taganang di kualo anyiknya dari ulu. Dan tidak ada suatu kepastian bahwa praktik menggambarkan teori secara mutlak. Nah, dalam problem ikoko justru batulak belakang. Paradok antara adat sebagai ajaran dengan kenyataan dan basuh. Bapaknya dicasi Mas Par mendapatkan campuran dari suatu fusi dan unsurnya balainan. Unsurnya memang balain. Tapi hubungannya sangat arek, yaitu hubungan antara sebab dan akibat. Maka kini ternyatalah si Mas Par mentah logis. Karena itu bukan suatu logika. Jauh Mas Par. Sakiranya ambo memberikan contoh. Basuh dalam masyarakat bahwa banyak terjadi penyelewengan dan korupsi di kalangan penegak hukum. Ya enggak? Iya. Apakah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Tidak. Sebagian judi diizinkan. Pelacuran dilokalisir oleh penguasa. Iyo, apakah itu ajaran dari falsafah Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Nah, itulah materi persoalan. Bahwa apa yang basuh dalam masyarakat Minang nambek dikatakan ajaran adat. Karena adat itu pada hakikatnya suci. Tapi penganut adat itu sendirilah yang berbuat lain. Kebiasaan adalah naluri manusia. Apakah naluri itu selamanya suci? Bukan satu kebiasaan dan adat. Kalau tadi ambo katakan bahwa adat artinya kebiasaan secara literal, tapi bukan itu pengertian adat dalam istilah. Kabuannya, tidak jaleh supiak sebuyungnya. Adat ialah suatu aturan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak tertulis dan tidak sistematik, tapi mempunyai kekuasaan yang bersifat memasuk. Syarat akan diancam sanksi bagi siapapun yang melanggar. Suatu definisi. Tapi sanksinya abstrak, Mas Par. Kalau itu ada tuh hukumnya, bahkan lagi adat adalah kebudayaan yang di dalamnya tercakup hukum, etiket, dan moral yang bertujuan membentuk pribadi seseorang menjadi manusia sempurna. Jadi, kalaulah hanya terpaku di satu titik, bahwa adat itu ialah kebiasaan, maka baru ada rimbo juga beradat. Tapi binatang tidak berbudaya, bukan? Paham? Baiklah. Kalau adat itu hukum, untuk apa lagi hukum di Pabuek? Sedangkan hukum malah ada. Lah ada hukum Islam, lah ada hukum negara. Apakah kedua hukum itu kurang lengkap? Kini giliran ambo katanya. Sebagai seorang muslim, si Mas Par harus tunduk kepada hukum Islam.
Itu sudah pasti. Apakah si Mas Parjo tunduk kepada hukum negara? Tentu yo. Untuk apa lagi memakai hukum negara? Apakah hukum Islam itu kurang lengkap? Bukan hukum Islam kurang lengkap, tapi sebagai warga negara, ambo membutuhkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Makanya, sebagai seorang Minang, si Mas Par pun membutuhkan hukum adat. Jadi, kita harus bermasyarakat dengan 3 hukum, yaitu agama, adat, dan undang. Nan bajalin bakulindan merupakan tungku 3 sajarangan tali salai bapilin 3. Timpang salah cie binasui di negari. Tapi sebagai suatu kesatuan, nan cie kontradiksi jonan lain. Antara adat jo agama, dan antara adat jo undang-undang. Undang-undang menjamin adat berkembang. Bahkan hukum adat adalah hukum positif dalam kitab undang-undang hukum perdata, dan mempunyai ruang gerak tersendiri. Paralel, bukan berlawanan. Kalau 2 suku terlibat dalam silang sengketa, sehingga terjadi pertumpahan darah umpama, itu suatu kejahatan yang bisa berkembang kepada tindakan kriminal atau subversif dan mengancam keamanan nasional. Apa tindakan orang adat? Segala sesuatu perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada kusuk, tidak selesai, tidak ada parang dan tak ucap. Siapa yang berwenang untuk itu? Tentu saja orang adat dengan aparat-aparatnya. Orang yang sampai jini di negari. Mungkin saja kepada salah satu suku ditimpakan kesalahan dan dihukum. Iyo, sebab dalam setiap persengketaan pasti ada yang salah. Kalau itu adatlah bertindak sebagai hakim sendiri, dan menjadi hak absolut pemerintah dalam suatu negara hukum. Pada prinsipnya orang adat adalah orang pemerintah. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Mereka juga sebagai perwakilan rakyat langsung tanpa pengangkatan surat resmi. Nini Mama adalah terminal terakhir dari jalur struktur pemerintahan. Ada kalanya kekacauan itu menjadi perang total antar suku. Sebab penghulu-penghulu yang membawa bendera kaumnya masing-masing ingin keluar sebagai pemenang. Penghulu-penghulu yang berstatus sebagai hakim, kini hakim itu berstatus sebagai terdakwa. Menurut pandangan Nambo, itu suatu kekacauan fungsi yang mengaburkan hukum. Mengati ulah tidak tentu juang pangkal. Para penghulu merupakan satu tim hakim dalam suatu persidangan adat. Mustahil mereka akan mewakili golongannya dalam saat-saat seperti itu. Itu hanya dalam teori. Tapi sumpah satya seorang penghulu akan membela kepentingan anak buahnya dalam keadaan bagaimanapun. Demi gengsi dan wibawa di mata anak buah, mereka akan berbuat apa saja walaupun dalam pihak nan salah. Bergantung kepada watak surang-surang. Seorang penguasa yang berkhianat bisa saja bersuara dalam organisasi apapun, juga organisasi adat. Nah, tersabab dari anasir itu timbul kebekuan dalam penyelesaian. Bukankah itu merupakan meto kain bakarung? Ubek laki pantang terlampau tampan berulang penyakit lama. Kalau itu terjadi juga, sehingga tinggi hendak terpanjat jauh hendak tajalang lain dari nenek mamak dan stafnya, maka kasus itu dilimpahkan ke pemerintah. Bajanjang naik bertangguh turun. Tapi biasanya pihak pemerintah akan menurunkan babaliak ke bawah dengan wibawanya sebagai penengah. Jarang diselesaikan menjadi jauh. Buat. Jadilah dulu. Kini hubungannya juga agama. Adat juga agama banyak yang kontras. Keliru. Sebab pondasi adat Minangkabau yang dicetuskan dalam seminar Bukit Marapalam di abad ke-9 Baleh, justru agama Islam itulah. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Adat adalah peraturan pelaksana dari agama. Syarat mengatur, adat memakai. Itu hanya pengakuan terpasu dari kaum adat yang kalah menghadapi kaum padri pimpinan Imam Bonjol. Namun hukum dan lama dipertahankan dan masih utuh sampai kini. Marupanya. Dalam hal perkawinan umpamanya, agama memuliakan kawin berbangsa Hindu. Halal. Adat melarang. Melarang dan dimuliakan agama, bukankah itu suatu pertentangan? Di mana letaknya adat bersandi syarat? Agama memuliakan. Mubah. Adat tidak membiasakan atau tidak memakai. Antara tidak memakai dengan memuliakan bukan berlawanan. Nan berlawanan, nan berlawanan iyo jenda. Tapi iyo joantah bukan berlawanan. Baik itu pun siang lawannya malam. Adapun siang sanjo bukan berlawanan, tapi sekedar tidak sama. Jadi tidak mengamalkan bukanlah berlawanan dengan mubah. Hanya sebagai suatu alternatif akibat hukum mubah. Lajale. Tapi apa sebabnya tidak dipraktekkan dan dimuliakan agama? Bahkan dianggap pantang. Bukankah itu namanya engkar?
Kawin antar keluarga macam itu bukan perintah. Indah ada ancaman dosa kalau indah ditaati. Poligami boleh dalam agama, tapi lebih rancak kalau indah dibiasakan. Itu kembali kepada pokok persoalan, yaitu melarang perbuatan halal. Seumpama ambo melamar seorang gadis dari pesukuan Caniago, apa reaksinya? Pasti yang menghalangi. Kenapa inyak berani menghalangi suatu perbuatan halal? Bukan kau inyak melawan hukum? Tanya si Mas Par kan ambo jawab dengan satu pertanyaan pula. Andai kata ambo menghalangi maksud si Mas Par untuk menceraikan istri, salahkah tindakan ambo? Tidak. Bahkan itu sesuatu yang terpuji. Apa sebab dibenarkan? Padahal ambo lah menghalangi perbuatan talak dan dihalalkan. Bukankah kedua kasus itu identik? Kiasinya kurang meyakinkan. Rasulullah pernah menolak makanan dari sabanso binatang padang pasir. Apakah itu haram ya Rasulullah? Tanya sahabat. Halal, tapi ambo tidak biasa memakan, jawab beliau. Tapi Nabi tidak menghalangi sahabat makan, bukan? Memang tidak. Kini adat menghalangi kawin sesuku. Iya, itu namanya adat lah berbuat sesuatu dan indah diperbuat agamu. Boleh saja. Salamu adat indah balawanan jo agamu. Kalau itu adat tidak sejajar jo agamu. Sejajar indah, tapi searah setujuan. Bukanlah dikatakan adat salamu ajarannya baru pungguang jo agamu. Sebab rumah akan runtuh kalau tunggak indah disandilai. Umat akan terasik kalau adat indah berpijak di agamu. Itulah yang dikatakan adat bersani syarat. Alum puasnya. Ambo alum menampak mudarat manfaatnya sistem perkawinan keluar suku. Ayam itu halal, Mas Far. Halal. Kalau ambo cancang anak ayam agak sesuke. Ambo gulai lama-lama lantas ambo hidangkan. Namun si Mas Far makan? Enggak. Baik enggak? Jajo. Baik jajo. Dek perasaan ambo tidak mengizinkan. Tidak biasa. Itulah adat. Bisikan hati nurani dan getaran alif fitrah manusia. Perasaan. Itulah hakikat adat dan sabanai. Tapi kalau ada orang merasa tidak jajuk, perasaannya mengizinkan untuk makan gulai anak ayam. Ambo minta dengan hormat kepada orang itu agar memakannya dalam hutan, menimbang orang lain dan sampai muntah memandangnya. Memang naluri manusia itu seragam. Dan lazimnya orang tunduk kepada pengaruh lingkungan. Karena perasaan batin adalah panca indera keenam. Bah Mas Tar, masih akan mengatakan peradaban Minang itu primitif? Yo, ambo akui, ambo terimanya. Aku kalau kita silau di bidang lain, bidang sosiologis kemasyarakatan umpamanya. Yang tadi tarang bilalang dape. Coba. Ke dalam suku itu sendiri timbul rasa kekeluargaan dan kompak. Bahwa segala anggota suku berencana. Satu kaum yang berasal dari satu parwi. Satu jamaah dan utuh di bawah satu imam. Yaitu nenek mama. Wujudlah satu tubuh kekeluargaan besar nan dilandasi perasaan persatuan, tanah basa-basi dan tenggang menenggang. Dengan sendirinya terciptalah asimilasi komplit dari masyarakat satu negari di bawah panji-panji ideologi adat. Jadi adat itu adalah alat pemersatunya pasti. Sebab dalam diri setiap warga negari berpadu dua perasaan, yaitu perasaan Badunsana dan perasaan Ipabisan. Perpaduan umpama Kapua dengan Gambia dalam Syria. Iyo, ambo paham kini. Adat awak memang hebatnya. Kaki itu kaca pula dalam segi lain. Cukupnya. Coba ini ranuang kemana dulu Mas Par. Kunyah-kunyah mana dulu nak tarasu manipai. Kalau memang baik itu hakikat adat dan sabananya. Dan salamak sama nih tu ajarannya. Ambo sapah je kulit-kulitnya. Ambo lulu aja biju-bijunya. Falsafah adat Minangkabau itu sangat dalam Mas Par. Oleh sebab itu pelajarilah adat itu secara ilmiah. Jangan laki-laki ambil kesimpulan. Namdek capek-capek masukkan adat ke dalam museum kalau dikatakan adat itu batu nala balungi. Sumbangkanlah adat itu ke dalam khasanah kebudayaan nasional sebagai andil yang tak ternilai.
Sebab kebudayaan Pancasila adalah intisari dari kebudayaan seluruh daerah. Itu tugas kalian angkatan penerus. Memangnya, kami golongan muda selamoko lah basalah teraduk pusako yang kami warisi. Kami tidak mencintai adat karena indak kenal. Dan rasanya akan lebih gadang dosa kami kalau apa yang diamanatkan oleh nenek moyang kita hilang di tangan kami. Iyo, itu pasti suatu kesalahan. Tapi banyak pihak yang terlibat dalam hal iko tali tumali begatah di bawah kai lalang. Sebab kalau kemanakan salah dan tidak mau tahu, maka mamak bersalah dan indak memberitahu. Pun sebagian para pemangku adat sebagai suluh bendang dalam negari, yo bersalah. Karena suluh tu tidak disigikan ketaluan lakuang ke jalan dan kalam. Atau kadang-kadang suluhnya udah geram dia basah. Jangankan urang yang ketarang awak sendiri dalam kalam. Jadi sadoalahnya awakku tidak terlapih dari utang. Kini ko ambolah paham bananya. Walaupun mengaruh alun sabi sawang, mawai alun sabi raso. Kalau salamoko kami baru menamunya bunyo, maka insya Allah ke kami kali kesarang api. Adat ke kami jadikan bahan studi. Alhamdulillah. Apa tanggapan ini terhadap pandangan sinis orang lain kepada adat awak? Wajar. Kalau orang tidak menyenangi sesuatu yang bukan inyo punyo, itu biasa. Tapi adalah suatu tragedi kalau putra Minang itu sendiri yang memuntahkan adat. Padahal dirinya bergelimang dengan muntah itu sendiri. Ambo selalu menemui tokoh-tokoh perusak dari orang adat di dalam penampilan karya-karya seni. Tidak pernah tampil sebagai pembela kebenaran. Justru karya putra Minang itu sendiri. Orang lain berbaso tentang itu. Ambo bukan penganut adat dan fanatik, Mas Par. Tapi penggambaran negatif yang mematikan roh adat tidak bisa ditolerir walau dengan etikat apapun. Coba Mas perbayangkan. Kesan apa yang tinggal di hati masyarakat sesudah menonton suatu drama atau sesudah membaca buku roman, nah di dalamnya basuh orang basaluak bagala ratu sedang marabui tunangan orang. Atau mari mantam tanah meminta bunga piti riba. Nanti akan bandit dalam film koboi. Asosiasi masyarakat membayangkan. Kemudian timbul kesimpulan bahwa adat itu adalah sesuatu yang jahat yang mesti dimusnahkan. Kesan Datuk Maringgih dalam cerita Siti Nurbaya pantun tukak nantakkan damu sanang. Sehingga melayakan pameong bahan cemeeh di orang luar. Menjadikan awak menasa menjadi orang Minang. Malu. Tapi memang acok bana basuh. Bahwa orang-orang adat itu bersifat antipati masyarakat. Mungkin saja pribadi seorang penghulu itu jahil. Tapi jangan adat disalahkan. Sebagaimana awak tidak boleh menyalahkan agama kalau orang kulabai salah tingkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kebetulan mana? Lain siko. Duduk dulu seterusnya. Batu terangah-rangah bana canda orang kecamesan. Aduh ko gadis nan tapaki aturan doon dapat malu. Di mana tapian nan tarampa, di mana tak jadi tua parang. Pasuparan jajak orang. Sia namanya. Ko nyuma. Anak stan muda nama pangkat insinyur ko. Inyo maino adat. Dikatakannya adat basi nalaba karet. Indak ciek-cieknya. Anyoko babini di orang lain. Membuat bilik di rumah sana. Membuat semua salah dalam negari. Ambo minta keadilan. Buang tingkara. Hukum malun bisa dijatuhkan. Bukan kau ini hakim? Batua. Seorang penghulu itu memang hakim. Kinilah ada pendakwa. Ada terdakwa. Ada hakim. Maka hukumlah sah dijatuhkan. Penghulu memakan indak menghabiskan, menabang indak merabahkan. Indak boleh kata putih surang. Kalau begitu, apa artinya kali sabilah nambah pakai? Kalau indak diam ke mana buat ganti yang kamu mutui. Penghulu masih ulu kari dan hujungnya runciang, pisaunya tajam. Joko dah awal ke ditimbang, salah ke dihukum, tampilnya bukan di siko, tapi di sidang adat. Badu dua orang sampai jinih Melayu daun bampalapiak mencari kato dan sabule. Lah dapat bana dan sebuah kato dan sayu, di sinan hukum dijatuhkan. Adapun karih pusako tu bukan lurus terjange, tapi balakuak dulu tangah tigo lamo ke sampai tujuannya. Ulu karih tu tanggal-tanggalan, salah hawai tinggal dalam sarwang, salah pakai dan namua diantakan. Dan matanya tajam balik bertimbak mencari hukum dan adil. Oleh sebab itu, penghulu memasuki kanan piawai karaju dan kalian. Ini menimbang semua balik mauji semua merah. Itu Tuhan betul-betul apa. Kalau memang selalu orang nampak gini, maka orangnya lah jadi ini atau berpati sendiri. Tapi
ada orang nombor 3. Ambo rasa beliau nombor rampek kabidok di bawah ambo. Walaupun nombor 3 bersimpang kato. Tapi nenek mama adalah pusat jalur kumpulan ikan. Kayu baju pang tidak boleh diantarkan. Tak adat harus sakato sayo sajalan sayang. Picak setapiak bulet sagolong mambiak kato je mupakat. Itu menurut adat. Sah dakwah bang kelakapan. Batah dakwah bapalilat. Kini dakwah ambo sah. Sabab labas saksi berketerangan. Labas suluh matuari bagal langgang matu orang banyak dipacamin orang senagari. Sahnya dakwah bakal langkapan. Sah keterangan di muka rapi. Di sinan terpakai yalu aja patui raso je pareso. Di karuak sabi sawang diawai sabi raso. Baru jale hamil loyang. Keterangannya bisa ambo pepakan kini. Nan kemama reso siya. Ingat sendiri. Saksinya orang banyak. Mana orang banyak tu. Setara juangnya. Sultan Raja Ange ambo raso kurang paham je perjalanan hukum. Lebih rancak indah usah dipasukan. Itu karajo sio buat mencari sisiak kalimre. Basabalah Sultan tentang itu agak sebentar. Urang pencapek makan tak kalang Ustaz. Urang pencapek jalan tak taruang. Kalau sekiranya landek kajatuh adek tinggi batang bercabang, landek ketiba adek jauh jalan berbelok. Maka amboko Sultannya. Ingat tentu paham maknanya. Kalau Sultan nampak matanya ia kok tak ganang. Kalau Sultan memandakan kok nilia. Orang yang bijaksana berpendirian bukan dah itu. Tapi lamu lagu li kemana? Kalau lapu sedaruk taruh engkai bahas kan? Lagu lakai taruh melu. Walau joro mengalahkan. Baik itu ada tanah jangit. Dikatakan budi Caniago, orang Caniago itu berbudi. Kalau baik itu ada Sultan. Di mana budi disangkuikan? Ini ada Datuk Perpati. Kok tampu alunya layu, rangguikanlah buah dari tangkainya. Memuihkan kanak mama ambo. Nak sanang hati beliau. Allah terang atunya. Kini si siapa lah menggolek malah liar di kakinya. Tinggal mendadia. Ambo alun mengaku kalah. Karena alun tantu ambo bersalah. Jokoklah kalah di galanggang jo badan ambo bayikan. Jo nyawa ambo taruhkan. Tapi kok ambo di nembana. Patah sayok betungkek paruh. Namun lapur di kaya itu. Landeh yang mengecek. Tinggi ke bubura tikam garang pusat di kepala. Kok iyo tersantiang tuang. Coba ngangkan mencuang kini. Bela diang kini. Kalau mama ke mendakwa ambo jo. Mangkonyo tabang batimbalan. Mangkonyo cakap o balasan. Dan kini ambo ke mendakwa pula. Orang yang membuat masalah. Tidak boleh mendakwa. Orang yang membuat rabuk rampe jo tidak boleh mendakwa. Tantang nama ada yang rabuk rampe. Sawah pusako mak gadekan. Iya dan gadekan. Jo siapa mak pakai. Tidak ada orang mempakat. Ada yang tunggal di pusako. Ambo lah gadang mak. Ambo mamak pula di pusako. Tidak bisa. Wang pada ketek. Beliau menyumando, tidak cuma mamak menyumando ke rumah orang. Santano mamak libat tanam, indak tagadai sawah banca. Jadi kandak kini siapa? Kandak ambo tidak banyak mak. Kak Mandawa ada rabuk rampe? Iyo. Marabui, marampe, manipu, manepok, manyamun. Cukup kan 30. Iya. Aduh. Tangan dan patah. Lapehkan pisauku serajangnya. Lapehkan. Kaliarokan tangan. Kaliarokan. Tagak serajangnya. Tagak serajangnya. Wang Maspar duduk sini. Duduk. Cadangan anda. Sultan Muro kapun doang. Hanyalah mati. Kau anaknya. Sudah cukup. Tanangkanlah si tuan-tuan. Jangan dipacurikan lebih. Karena ada di tuan-tuan. Alun naga orang yang berani melawan Sabda Joangi. Antah kok taragak mati mudo. Ditanam tumbuh di gabuk gadang. Turang kok kemenakan secara jangit. Cukup. Lai cadangan. Lupa tuan-tuan. Di mana kita ini? Iko rumah pusaka orang Sikumbang. Ambo semando di situ. Tenggang ambo cek. Kok pacar berito dalam kampung lah terjadi cakap juga lai di rumah orang. Alah, alamat kalanya selalu ambo. Masya Allah, tajwa sawah je banda-banda ada ulah perangai tuan-tuan. Maafnya, bukannya ambo tidak meragukannya. Tapi ambo terpaksa melawan dek membela diri. Samyang padi nyak talak ke tengah cako, alun tantu mai sia nak turun dari rumah. Jaleh mai angkat. Hartano mati yang di tangan dek. Maka mai yang tidak kaba kubur. Haram bumi mangkabau menyimpan pakai manusia macam angka. Syukur kalau begitu. Nanambo gamangkan mamak mati dahulu sabalun gadayan sawah banca tatabu. Indak kata dangakan kami pakai mamak dalam kubur. Nak tangan telo mek tinggal yang sapa atau kata hendak berpucuk ke bawah hendak ure. Ini tangan mati hendak amu. Gini ya? Alah. Cukiknya niko.
Amboko manusiaku, basaleroku. Kalau wangku pandai bangi, ambo pun bisa berang. Kalau wangku badara paneh, darah ambo juga bisa mengkalahkan. Ambo kulah nam bisa meluah, bisa panah. Tapi ampang basi ambo dindiangkan selama kita lai harago marago. Itu pasti yang kuangku pikir. Nang kini setara jange pulang. Patanangkan hati semalam. Keuntungan lalu sekaluk para tiang sungguh kebenaran dalam ini. Besok pagi datang ke rumah kita. Di sini nak mau kata. Langkah ini kita selesaikan risikonya. Nak dalih atau barenya, hari semalam berago. Tidak jawab orang. Bau juang ke katosan. Apa mau kasih kita? Nak buruan naik lo? Naik lo. Kalau naik lo, turutkan ambo. Baiklah. Ambo pasti. Ambo pulang dulu. Si Maspar siko semalamku. Besok sama-sama ambo pulang. Tapi ambo ndak tinggal kato di rumah ambo ke risikonya. Baik kau ambo pasankan? Kaya dah. Kenapa sih udah kau enggak juga pulang? Sudah jam 8. Uni khawatir kalau terjadi apa-apa dengan dirinya. Oh, enggak apa-apa. Uni enggak perlu gusar. Kan pesan Inya Datuk Perpati semalam sudah Ipa sampaikan. Pagi ini udah pasti pulang. Tapi kenapa bukan dia sendiri membilangkan pulang? Bukankah rumahnya tidak begitu jauh dari sini? Sore kemarin hari kan hujan lebat. Mungkin udah enggak berani pulang. Maklum di kampung tidak serupa dengan di kota. Lagi pula pembicaraan mereka sangat penting, belajar adat. Padahal kesempatan tidak banyak. Kan tahu Uni dan udah takkan lama di kampung. Itu udah kalian datang. Itu ini Datuk Perpati ya. Naiklah Nyik. Jadi? Mas, kenapa kau nggak pulang, Mas? Kenapa? Narti khawatir, Mas. Narti takut. Sampai nggak bisa tidur semalaman. Kau nggak apa-apa kan, Mas? Kalau begini, Mas... Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Jangan menangis. Tenanglah. Narti mengerti sekarang, Mas. Narti sudah tahu sekarang. Semua gara-gara Narti. Kita pulang saja, Mas. Pulang sekarang juga, Mas. Tenanglah, Ti. Sudah aku bilang nggak apa-apa. Narti nggak boleh begitu dong di hadapan penghulu kita. Narti belum kenal, bukan? Ini penghulu kita. Ini Datuk Perpati. Narti panggil ini sama beliau. Maaf, Ni. Narti, kau tak perlu tahu dengan persoalan yang timbul di rumah ini. Kenapa begitu, Ni? Bukankah saya juga anggota keluarga di rumah ini? Itu benar, tapi ini persoalan laki-laki. Kau tak boleh terlibat. Ibumu dan juga si Ipah nggak boleh ikut campur. Tapi siapa kok persoalan? Saya belum bersekretaan di rumah ini. Untuk itu, ini tak perlu repot-repot menyelesaikannya. Biarkan kami berangkat ke Jakarta. Atau saya pulang sendirian. Semua juga akan beres. Kenapa kau berkata begitu, Narti? Saya kepala keluarga di sini. Saya rasa kau nggak perlu menasihatiku. Apa yang terjadi sekarang sudah saya bayangkan dari dulu. Saya tahu bahwa semua ini gara-gara saya tidak orang sini. Fungsi kau di sini sebagai menantu. Kau harus patuh. Saya di sini bukan sebagai menantu, tapi sebagai tamu yang tak disenangi. Kalau kau anggap dirimu sebagai tamu, maka menurut etiket seorang tamu harus tunduk kepada tuan rumah. Narti, saya mengerti perasaanmu. Apa yang saya harapkan darimu hanyalah supaya kau bisa menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat di sini. Kau harus belajar menjadi seorang wanita Minang. Saya sanggup, Nyi. Saya bisa. Tapi saya tak dapat merubah darah yang mengalir di tubuhku ini menjadi darah Minang yang asli, yang murni, yang terhormat. Bagaimanapun kau tak bisa merubah garis keturunanmu. Dan itu tidak penting. Namun kami cukup puas kalau kau sanggup bergaul dengan cara-cara hidup yang baru. Setidak-tidaknya dalam keluarga kecil kita ini. Dan kami akan bangga seandainya kau berhasil menjadi menantu teladan di kampung ini.
menantu yang berasal dari daerah lain. Mudah-mudahan, Nyi. Tapi kami tak akan dipaksa cerai, bukan? Tidak ada orang yang berhak menceraikanmu, Narti, kecuali si Mas Par sendiri. Kalau dipaksa? Siapa orang yang berani memaksa perceraian? Itu dosa besar, kau tahu itu. Di sini orang taat beragama. Si Mas Par bukan anak kecil yang mudah dibujuk dengan bonbon. Bagaimana kalau adat menghendaki? Adat kami bukan seburuk yang digunjingkan orang di luaran. Itu mesti kau pahami, Narti. Dan setelah kau buktikan sendiri, kau harus mencanangkan di kampung asalmu nanti bahwa adat Minang itu tidak kejam. Adat Minang itu tidak buruk, walaupun mungkin bukan satu-satunya adat yang terbaik di muka bumi ini. Ipa, sebentar lagi mama kau datang. Bawalah uni kau ke dapur, ansualah lai batana. Jadi mak, ayo ke dapur nih yuk. Meninggalkan duduk ambo sebantanya, ambo kaya dulu. Baiklah. Itu Mamak datang. Nanya lah, Mak. Yo. Lah lama nyak duduk. Lah salamu ah. Agak salah seragamnya. Maafnya, ambo pagi-pagi pai meragai rumput sebentar. Ambo cadiak sawah kariang pulo. Terpaksa berjemput aja kau dulu. Caro capek. Dek karena Sultan talambek tibo, maka rupunya harilah laru iyo. Alah kau boleh ambo muka kato. Jadilah, Tara Jange, Mas Tara. Sengaja ambo mengumpulkan tuan-tuan di Siko adalah untuk menyudahkan bangkalai kato nang kapatang. Iko rumah pusako kita. Segala cancang putui Siko. Ndak ada tagua sapu, ndak ada sewek saranto dari orang lain. Dan ko ada nang patut diselesaikan, maka ambo ko parwah nan kuaso menyelesai ko iyo bulu nang kusui. Taradok petikai paham antar mamak kemanakan, itu biasa. Dan kok cito lai sama bayar. Maka cancang tadaik jadi ukir rahmat titiak dari Tuhan. Pantun undang di nantu, balaya kapa anak rantiku tampak nandari tepi laut. Basilang kayu dalam tungku di sini nati mengkuitu. Tapi nyampang itikat nambah paliang. Sansaro kayu jadi baro de api binaso dandang nasi menjadi karak saja. Abang nanti. Bak papatah stanjo hutang bansu muka lansai kato basagui muka dakai. Alah patut irundengan kita mulai. Lapatik bananya. Nyak Datuk Papatih. Kok iyo ambo membuat sumbang salah di negari, mako sebagai kemanakan. Ambo tunduk kepada hukum nanti. Jika dibuang ambo jauh, digantung namu tinggi-tinggi. Patut carano ambo lingka, ambo tatiang ambo legakan ke bakai pengulu di negari. Kok kabanasi kunyik singgang ajam, ambo bayarkan. Nyampang buang puluh ditimpokan, barisu ambo bakiro, ambo hitamkan Minangkabau. Ikhlasnya. Baiklah. Tantang kato nalah tarapak dari si sapa. Itulah kato laki-laki, kato jantan bertanggung jawab. Joko barani memasang taruh, barani maurak puru. Tangan mencancang bau memikua pantang menyuruh di lalang salai. Tapi sungguh pun nan tak kian. Itulah nang kita sudi kita siasek di sigo ruang letaknya. Iyolah tantang rasuak menjadi yau. Lai ko dikasau laki ato. Sesuai kako jedawang. Joko lah talatak di tampeknya. Baru ditati yang diantarkan ke orang punya adat. Kabek sebalik buah cinta sulit lah orang kamaungkai tibu nempunyo rarak surang. Sia garangan orang nempunyo. Itulah orang adat dalam suku nan nampak jinih di nagari. Bampalapiak balayo daun mencari kato nan sabule. Di balerong undang di karisai. Sinan dakwa ka ditimbang. Sasi ka didanga. Tando jebeti ka dicalia. Mako ayah nan janiah disawak ke parian. Banang nan salasai di punta ke gumpalan. Baru badantang bunyi palu hukum putih di muka rape. Nan baru tangka membayar piutang batarimuan. Keadilan lah iya mas itu. Inyak Datuk Perpatia. Karena inyak pangulu kami nampai sampai bertanya pulang sampai berberito. Maka kok dakwah kamu rantang. Apa sifat kamu pakai? Nama kau janjang kari tingkek. Nama lubang pintu masuknya. Siapa orang kari jalang. Dan nambo seorang lompatan. Inyak jua kerapek malu. Sekian dulu tanya bu. Ko itu nan Sultan minta barang nanado pada ambo. InsyaAllah ambo barikan. Tapi Stan, seibarat orang menabang kayu. Di pareso dulu mudarat umpahannya. Dikaji buah kebaserak dietong bungo kebata buah. Dibanding jumlaganya, kok dahan raso kemaimpo atau mengambil angin lalu, sinan dapetlah kiro-kiro, alah kepatut dirabahkan. Baa kok sekiro ditutuah dahan tuonyo, atau di sisi rantiangnya saja.
Oh, kok kadi tabang yo. Kama tabang ka Jawa. Jangan sampai tanaman di landonyo tainanya orang dak manga. Abato kelaluan di mana? Menurut pikiran lambo. Alun patui dak awa didakikan. Alun tibo dihukum buang. Gadang siluru dari badia bak menembak titik Jemariam. Bari Sultan tentang itu. Terima kasih pemberinya. Tapi terlalu sisapa menyemando ke orang lain. Karena gari tidak beradat ke kampung tidak bersuku. Kemudian digungguangnya ke pusat kuambu. Bukan kau itu karyus masalah namparannya hukum buang di negari. Adapun si Maspar kawin di orang lain, itu tidak salah. Hanya nan sumbang karajonyo, inya membuat bilik di rumah dung sana. Itu pun kalau melihat tanah baki tumbuh dapat dimaafkan. Karena sifatnya sementara, terkecuali membangun rumah tangga di rumah gadang. Ba'a ketantang tidak dijapui ke pusat kuambu. Adat tidak diisi orang, limbago tidak dituangnya. Tidak selesai narwabo jadi mama. Dima tambilang tanta di sinan tinaman tumbuh. Kini tinaman tumbuh di Jakarta. Tantu tambilang panggaliannya tambilang orang di sinan. Tapi tabang gagak dia hitamnya. Berjalan orang Minang jauh badatnya. Adat kan di Kunang Pai. Tidak membawa pisau di sarung di sebelah orang. Tabanglah gagak jauh hitamnya. Itu betul. Tapi kita kerantau tidak membawa cupak je gantang. Cupak tetagak di Minangkabau banyak orang mengisinya. Siapa malalah siapa tahu. Siapa kanda ikan datang ke pasia. Di mana ada lu buat, di sini ada ikan. Asiang padang, asiang bilalang. Urang baradat balimbago pulau. Kok tinggi awak nama suak. Usah pintu urang ke dirara. Tapi membungkuak sakapalo nak lalu badan sabatang. Dima bumi dipijak, sinan langit dijunjuang. Ba'a bunyi gandang, ba itu kau tarinya. Awak mesti menyesuaikan diri je urang. Sebab semua urang ke disawak rantiangnya ke dipatah. Basi tinah di kampung urang. Jadi, tidak tak bilang salah mengawini orang masuk lain? Tidak. Nan kesalahan di dalam adat, menggungguang membawa tabang tunangan orang. Atau merampeh bini orang. Atau merompak pagalarangan tasera aik ke bumi tabayang malu kalami. Kalau begitu, ini menyukukan? Suku ndak suku itu urusan lain seragangnya. Sultan mengemukakan masalah hukum, ambo tanggapi secara hukum. Kalau itu lata ganggang kaki balik lata jumbai akan keberayui. Alamat kadih kemenakan awak di jalur orang. Tunggu dulu seterajangnya. Ambo mamanje basinggari mancancang balandatan. Sultan kan tahu bahwa dang tuangku anak tongga adek bundo kanduang dikawinkan jo putih bungsu urang Sungai Miang Sikaladi dalam daerah Tiang Bungkua. Bukan orang awak. Tapi direstui dek basa sampai balai badan kerapatan tertinggi di Minangkabau. Itu tak bisa dijadikan daya hukumnya. Sabab putih bungsu lata lanjut dilarikan Cindo Matu. Maka tanjuran kuah lata kacau dagingnya terpasau di lapar. Sifatnya darurat. Baik. Kalau Sultan mengatakan Cindo Matu lata dorong membawa putih bungsu ke Pagarujuang. Maka kini si Maspur lata dorong kawin secara sara. Nama nan tinggi martabat setara juangi jerajo tigo selo. Ambo tidak tunduk ada hukum secara baik. Karena Iko menyangkut kemenakan namu sendiri. Arago diri ambo telanyau. Hilangkah ragu diri Datuk Perpatian Sabatang tersebab mengawinkan adik kandung beliau Jo Aditya Warman, Komandan Parang utusan Gajah Mada? Apa tuh? Karena Nabakanda adalah orang baga utusan Raja Jawa yang tak bisa dilawan. Tujuan Aditya Warman ke Sumatera bukan mencari istri, tapi mencari tanah jajahan. Namun sajangka tanah Minang tidak tajamah. Kurisi tidak condong rabah, daulat tidak luak lambang. Maka mereka mayunkan langkah menuju daerah tanah Jambi. Di sinan kukunya mencakam, kakian sampai inggong. Tapi perkawinan nenek katakan tadi tidak direstui di Datuk Ketumangan. Sehingga Raja Nambah 2 bertikai paham. Bukan kau itu yang dikatakan. Datanglah rusuh dari Lawi itimbak Raja Nambah 2 badia sedang tak dua dangtap. Bukan perkawinan itu yang disanggah beliau. Tapi jalan politik lunak yang ditampu Datuk Perpati yang tidak bisa dipakai di Datuk Ketumbangungan nan badarah militan. Nan menyonsong musuh je padang bersinta. Bukan je siasat je rundingan. Ambo raso sulit Sultan memahami nan tersirik dalam tambu. Kalau perkawinan macam si siapa kau ingat selalui. Maka lalu pinjahit lalu kulindan. Kebanyak nama iri yang di belakang. Lama-lama bertukar kiri aja karakok. Junjung tidak pegunulai. Sebab karakok pandai manjat batu biasa melilit umpit pai. Ambuaro setara juangnya bisa membedakan antara hukum dan kebijaksanaan, antara jabatan dan pribadi. Tapi rupanya kaji itu terlalu tinggi untuk Sultan. Sehingga Ambo bak berabab di telinga kabau. Inyak kan tahu bahwa Ambo memang tidak bersekolah ke Jawa mabikan pitih secara siapa. Tapi Ambo rajin menyimak. Rumah sekolah Ambo masyarakat dan guru Ambo nenek mama. Menurut pituainya, kalau pangulu mengangkangkan pintu maka anak buah merempak dinding. Satitiaknya limpahkan selawi di tampung orang.
Pabialah kita cabut lantak je pagar Minangkabau. Sehingga indak basisi alai padi je bantu lah serupa gandum je injalai. Sutara Joange, nan tadi kita bailo baunjun dalam adat. Allah lah juga tunggu atau guliang batang. Lah jaleh persoalannya. Apa nang kini? Aiko pribadi gua. Diambo nan kawin ko kok dapet. Ayo awak semua awak. Tuah. Alasan ambo bukan mencacek pemainan orang indak baragiah gadang kawa. Tapi ambo khawatir orang lain indak bisa menyesuaikan diri jo awak. Ambo takut tukang pancing dilarikan ikan. Apa yang nyuk kasih? Adapun kita orang laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab sabarek singgalang joma rapi salaweh singkarak joma ninjau. Bau kita ko barisi kedua. Nan suo untuk anak nan kida untuk kemanakan. Bukan saja anak je kemanakan. Taruh kalabuah ketapian lapeh ke kampung kan negari. Kaluak paku asam balimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah nak rang sarwaso. Anak dipangku kemanakan di bimbiang urang kampung patenggangkan tenggang negari jambinaso. Kok ado malu ka di lampu. Kok patut dagang dipulangkan. Atau ke sawah kataruko membangun koto jo tarata. Urang awak basau suang samui sabateh tenggang jo kalaka. Saujo salape, satanai salatakan. Kamu dia serantak galah kailia serang kuah dayung. Indak saja je piti, tapi jo kaku jo karaju. Jo aka je pikiran, jo masuk ditolong jo. Sehingga ndak ada nambarek nan tak bisa dipikir. Ndak ada naringan nan tak dapet dijinjang. Lihatlah. Lai orang awak nan talantar di perantauan. Di mana mau nyi buah jambatan, sia nan masuk daerah hitam. Sebab raso basuku bapusaku raso baluak pada daerah lai bapaci arek bapagang tabuh. Ko ino indak dibalah tibo di malu ndak baragia. Iko nang kadipa turun panayakan. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan, tibo di kemanakan di paliaro. Tapi ko indak tapacikan nan bakian. Mako nasib kita teradok ke kemanakan namanya mandau ke orang lain. Sepantun memaga keramia condong. Ureknya di ladang awak. Dipaga, dipupuak, dikosi, disiangi. Tapi buahnya jatuh ke ladang orang. Awak nempunyo, orang nembulia. Alah tadang hati yang siapa? Kok ambo lay macik kempituahnya tadi lay kebahagia ambo gala pusakonya. Ambo aja. Hak si Maspar ndak hilang dalam adat. Nan tak berhak juga la pusako, ialah sumandu awak nan laki-laki dari nan berasal dari daerah luar. Sebab gala tu pusako. Pusako tu jatuh ke kemanakan. Kok kadiagiah jo? Nah itu hanya sebagai hadiah. Syaratnya saya izin pusako nan punya gala. Tantang itu keluarga Stapako tinggal di kampung. Baa nasib anak keturunannya. Tentu mereka tak pulau dalam masyarakat. Bak si cerek di Parang Lalang. Sutara Joange, adat itu indak sampi dan indak menyampikan. Istri si Mas Parko harus dimasukkan ke dalam salah satu suku di Nagariko di luar suku kita, suku Ceniago. Suku itulah bagai hinggok mencakam tabang menumpu bagi beliau. Dan itulah pula suku anaknya wisuak sunduit besunduit. Tapi lai kan nama orang menerima? Itu biasa dalam adat. Namun segala sesuatu itu kan ada caro. Ada jalan lantar-lantang, ada peraturan dari titik. Masuknya bapak lau, keluarnya bapak lasui. Kamu lagi anak-anaknya atau pusako? Enggak, jangan dia lagi ya. Anak-anak indak berhak je pusako ayahnya. Karena arato tu pusako tinggi namanya. Terkecuali arato hasil kering cucu paluah, itu nanti dinamakan pusako rendah. Maspar. Kepada si Maspar Rambo amanatkan. Sebagai seorang suami yang berwibawa dan bertanggung jawab, sadarilah bahwa awak juga mama orang. Oleh sebab itu kana rusana kemanakan. Bela kau nyo pemilih patenggangkan kurang di kampung. Bertindaklah bijaksana sebijaksanonya orang membunuh ular di pasamayan. Baniah usaleso, panggado dan nyepatah. Tanah nanusah luak lambang tapi ulanyo mati sekutiku. Pandai-pandai hidup je orang, tahu-tahu membagi kasih. Sarasikan mudrik berkuliliang, suko nanti bo, sanang nama nanti. Jangan ayam beranak itiak sekandang lai sebaun tidur. Kok lai pandai mencetehaka layu ala sampai ke pucuannya. Tapi kok indak pancuang memutui, basunua juo di rusuaknya, isuak diri yang dililiknya indak dapet batenggang lai. Pada hakikatnya ambo indak keberatan jo kawin silang macam itu. Tapi nan ambo gamangkan, dek melihat cilaku kanang kalah, lah banyak caminan kabu. Maka di antara nan talanjua kawin kalua saibarat kacang malua junjuang, pucuak menjelo para orang jaso kagagang baindakan, utang ke tanah tak tabaya maratuk paga petang pagi. Maka kok lai amanat tapaliaro pitaruah pepegang taguah. Tandolah pandai meniti buyah selamat badan kesubaran. Baik itu pun kepada Ustara Joange. Usah lupa ditampek taga. Awak lah mama rangimbaukan. Maka sebagai mama, mesti taguah joriak nama amteh sabah jori buik nama dingin. Adat taluak tembunan kapa, adat bukit tumpuan kawik biasa lurah tajunan ayah.
Batu condongnya mato kana nelok tunggang salero kana lama. Tapi mato indak sepandang salero indak saraso. Mato awak memandang sumbang di orang mulia padungiran. Lidah sarasi jenan padeh kurang membuat gulai mani. Itu biasa diiduk campur bercampur caro balain surang-surang. Tua hanjang kilaku kudo. Tapi semantang pun dah itu. Ko ado pasangan guya, sultan memacik pasak basi. Ko ado tanah nan umpang, sisik je tanam bayak-bayak. Ko lai satu berbuat indak padi menggatok dapet salibu dia rokyo. Ingat Datuk Perpatia. Setantang pituah ingat tadi kambo ganggam marek-arek kambo gungguang kamapai bak jari membawa cincin. Jika salah ambo kembali kok talanju ambo surui. Baan kini. Kini lah tibo golek dinan data la dapet ayanan janyah labasuo saya lan landai karena ulunyo la memudiaki muaronyo la beleri. Labasuo pematang nan terampa ketampek gajah menyubarang. Sagalo silang selisih hanya datakan sesudah ambo durakkan diureknyo ambo sandakan di batangnya baim pun kan ini mamakan. Taradok ke diri ambo na merubek, mungkin kurang lelo jetarati, mungkin tangan tasita kaki tahan tang menansaki urik patah, rila aja maaf ambo minta, usaha ambo dibayar utang. InsyaAllah ambo maafkan. Nyak Datuk Perpati. Lah rata sandi rumah gadang lah condong tunggak segilapan de ulah gampo na sedaro. Bariak taluk nan tanang memacah lalu ketapian salah di kaki ambo ju. Mako selamo inyak marambah jalan kebenaran, aka basawu lah baputui rumpui leso baluka tarang kayu anaknya larabah pulo. Tapi cie na nambo rusuh hambo gamangkan. Kok tagagau rek batanganau tersintak lalu kepucuannya. Tentu gadang inyak kata kirai, tua inyak terinteh. Martabat inyak kok tagisia. Rila jo maaf hambo minta. Santano siang indak balikkan malam kok indak badangakan. Anyui nan indak tapintesi, lului kok indak tasalami. Kabaalah nasib pesisir bendi. Dek kudo buto, kusia pun buto, roda nan duo baliang pulo. Tampan kelondong masuk lurah. Guno tak joa ke dibaleh, ke Tuhan ambo pohonkan penambah timbangan amal baik. Isuak kok lai batarinya. Kepada mama ambo setanda jange, mama kandung balahan diri rasuak pembimbing rumah gadang, palito bendang ruang tangga. Tinggi ambo ko membawa rueh mak, gapu ambo mau lama. Lagak di baju orang basalang. Pahamlah mamak tentang itu. Makolah selendo mamak sedang tagak. Tabulakangi mamak sedang duduk. Rilakan ambo tentang itu. Katuhan ambo minta ampun. Adapun badan diri ambo tapik bak rabuang sedang tumbuh. Merentak membosek dari tanah. Maraso gumpamlah gadang dari batuang. Miang lagata dari orang. Lupo kau rek nan tak cukang. Dan ambo ragukan mamak na laba sipai bak batuang panjang. Walaupun tinggi malepayawan tagua batareh jo sembilu. Tapi runduk kulai ke bumi menyilau rabuang nang kagadang. Maafkan ambo. Setantang permintaan maaf dari sisapa, insyaAllah ambo barikan. Indak cukup je tapak tangan jo niru kalian curahkan. Jukok dikatakan salah jo silik khilaf jo khilafat, itulah sifat manusia bawaan sejak Nabi Adam. Sedangkan guru lainnya gawa, kononlah murid nan baru pandai. Waanglah kemenakan dan penangua badan di malamah, pambilai di madan sensiang, tampat bayo je babaa. Ko untuang paik darahang, isuak kasih dia badan mama, ado walih kemenerimo, lai pusako kebatolong. Jadilah sarajang Mas Par. Bak kato-kato sultan tadi, kini ko goleklah sibo dengan datang. Dek kapal lai berkemudi, walau gelombang mampeh berseru ribu dia luan. Tapi di arah lain setujuan sinan terbuka izin Allah. Tajajak juo tanah satu. Bersyukur kita kena satu. Untuang nikmat digandokannya. Selamat kita di dunia lapeh ke kampung ke akhirat. Apa anak ini? Ibarat berjalan lah perantian. Bakato lah bakasudahan. Aku kita tuakan dengan iko. Allah ke dalam bana. Lah tapi nanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada orang kuangku nenek mamak nang gadang basa batuah. Kepada orang kuangku cadiak pandai kami sajak di kampung lepeh kerantau. Sebagai anak budo mata, kamilah mengakuk barang nan barek, nan alun baban batu digaleh, iaitu mengacak adat je pusako.
Bukan to kami ria dek takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to gendiang karena kain. Taga de utang kawa batin mencuba menanam mumbang di tanah tabiang kapanesan. Untuangnya tumbuh talai daun kasuluah urang binang kalam. Indah adom kasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakeh dijo nan talamun, pado nyeluluah sio-sio biarnya tumbuh di balunan. Nak baure baka tunggang, nak babatang badahan rampak. Baranti yang badaun rimbun nyoba bungo babuah labek kemungkinan urang tanagari. Allah kelaluan dunyangan kami, karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tuka batuka de idui campua bercampua. Lah takalo mato dek silau memandang rono matuari nan tabi dari ujung barat. Adat Allah bertinggalkan libago bailang balanyukan, gilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadami. Padahal adat warisan lama barang mulia harago maha payuang panji idik di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapek lamita aja umpamu. Pantun baringin menangah padang, nan uretnya mau tak bumi, pucuaknya mau kialangi. Rimbun rampak di alam rayo, kayu sasi tanam betuah tahan sapo pati tonggang. Joko ujan tampek bataduah panih kabakeh rang balinduang haluan dagang dari jauh sidoman pusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat, rumpunnya lah kami pijak. Bapagui batang gadangnya batitih dahan nantarantang. Kami jambo ranti yang pangkat tangkai menjawek buah sedang ranu. Maka taradok kaki nantarancah bakinanya. Tangan nantaresek bakai turun. Tantu mungkin urek tagaga pucuak tersintak dahan ratak lalunya patah. Daun dan mudo koknya gugua tagoyang bungo sedang kambang segi siap utiak baru laki. Rila aja maaf kami tuhun kabakai orang punya adat. Salam ta'zim penudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.